Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan Chen Pinan berkeliling di Gunung Stalaktit untuk melihat monumen-monumen yang ditinggalkan oleh para pendahulu dan tidak sengaja bertemu Ning Yao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di tepi sungai besar di benua pusaran selatan, ada tebing batu besar yang di atasnya berdiri dua lelaki tua berjubah Konfusianisme berdampingan. Yang satu membawa bulan terang di bahunya, dan yang satu lagi memegang matahari bundar di tangannya. Sarjana tua miskin yang memutar-mutar tangannya dan memutar matahari kecil di telapak tangannya tersenyum dan bertanya, "Chen Chun'an, apa pendapatmu tentang murid terakhirku? Apakah dia baik?" Sarjana elegan dengan bulan purnama yang indah di bahunya mengangguk tetapi tetap diam. Sarjana tua yang miskin itu hanya bisa menjawab pertanyaannya sendiri, dengan berkata, "Bagus, menurutku dia sangat bagus. Lagi pula kau orang yang tidak tahu malu, jadi kau boleh mengatakan apapun yang kau mau," jawab sarjana yang anggun itu, acuh tak acuh. "Kau selalu mengatakan ini bagus dan itu bagus, tetapi apakah ini benar-benar pantas? Mungkin kau sudah mengaku kalah? Mungkin kau merasa salah dan guruku benar." Sarjana tua yang miskin itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Mengapa hal-hal seperti ini, Chen Chun'an? Bukankah Chen Ping'an sudah menjawab pertanyaan ini untukmu? Kalian berdua bermarga Chen, dan kemampuanmu secara alami sedikit lebih kuat daripada dia untuk saat ini. Dalam hal kemampuan pemahaman, bagaimanapun, lupakan saja, jangan bicarakan ini. Jika aku benar-benar mengatakannya, maka aku akan segera kehilangan seorang teman." Sarjana yang anggun itu terkekeh dingin dan membalas, "Aku, Chen Chun'an, tidak pernah berteman denganmu." Ada ekspresi persetujuan yang tulus di wajah sarjana tua itu saat dia mengangguk dan setuju, "Benar. Bukan hanya aku yang lebih tua darimu, tetapi perbedaan pengetahuan kita juga sangat besar. Seperti yang dikatakan tukang perahu tua itu, aku masih sedikit peduli dengan wajahku." "Langsung ke intinya saja," kata Chen Chun'an, pemimpin klan Yinyin Chen Clan. Sarjana tua itu mengulurkan tangannya dan mengembalikan matahari bundar itu. Tidak lagi bercanda, suaranya sedikit serius saat dia berkata, "Saya harap kamu bisa bergerak nanti. Semakin lama semakin baik." Chen Chun'an menerima matahari bundar itu dan meletakkannya di atas bahunya. Sekarang sambil membawa matahari dan bulan yang bersinar di pundaknya, lelaki tua itu dengan tenang menjawab, "Semuanya sama saja." "Para sarjana, semuanya sama," sarjana tua itu mendesah dengan emosi. Ketika Chen Ping'an terbangun di atap, ada jubah yang menutupi tubuhnya. Labu pemelihara pedangnya diletakkan di sampingnya. Jika ini terjadi di masa lalu, Chen Ping'an pasti akan langsung melompat dari atap setelah bangun dari tidurnya karena mabuk, terutama yang berlangsung sepanjang malam. Dia pasti akan masuk ke kamarnya untuk memastikan bahwa kotak pedang kayu locust masih ada di atas meja. Namun, hari ini, Chen Ping'an perlahan-lahan melepaskan jubah yang menutupinya dan melipatnya dengan hati-hati. Dia tidak terburu-buru, karena dia yakin kotak pedang itu masih berada persis di tempat dia meninggalkannya. Chen Ping'an mempercayai tukang perahu tua itu. Chen Ping'an mengikatkan labu pemelihara pedang di pinggangnya dan duduk bersila, menoleh ke arah timur di mana awan pagi yang berwarna-warni tampak menyilaukan dan indah. Kondisi mentalnya benar-benar berbeda dari saat dia meninggalkan palung naga banjir untuk mengejar Pulau Osmanthus. Pikirannya gelisah dan tidak menentu saat itu, tetapi saat ini tenang dan stabil. Chen Ping'an berdiri dan melindungi matahari dengan tangannya sambil menikmati warna-warna awan yang cemerlang. Ia pernah membaca kalimat seperti itu di jurnal perjalanannya, warna-warna awan pagi yang berhamburan membuat lemari pakaiannya malu. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana para sarjana dan sastrawan dapat menghasilkan gambaran yang begitu indah. Chen Ping'an tiba-tiba berbalik untuk melihat keluar halaman Guimai. Ada seorang gadis muda berpakaian seperti gadis Osmanthus berdiri di bawah pohon Osmanthus yang menawarkan keteduhan yang tersebar. Ia tampak sangat bosan, dan ia mendongak dan mengarahkan jarinya ke daun Osmanthus di cabang tertentu. Ia kemungkinan besar menebak jumlah daun di cabang itu. Chen Ping'an mengikuti tatapannya dan mengamati cabang itu sejenak. Ia kemudian menyeringai dan berkata dengan keras, "Nona muda, ada 32 daun." Gadis muda itu dengan bingung berbalik, dan wajahnya memerah ketika ia melihat pedang abadi muda berdiri di atap. Dilihat dari penampilannya, awan pagi yang berwarna-warni di langit juga akan lebih disukai oleh orang-orang yang cantik. Setelah kemalasannya terbongkar, gadis Osmanthus itu menahan rasa malu dan sungkan di benaknya dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda ingin sarapan?" "Tentu saja. Bisakah aku merepotkanmu membawakanku sedikit lagi?" "Aku sangat lapar sekarang," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Gadis Osmanthus itu berkedip saat dia melihat sosok yang melayang ke tanah dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Suasana hatinya langsung membaik. Meskipun pendekar pedang muda itu sangat sopan, dia tetap sangat takut padanya. Dia merasa bahwa dia akan mengingat kesalahannya, tidak peduli seberapa kecilnya. Jadi, meskipun hampir pasti bahwa dia tidak akan melaporkannya kepada Bibi Gui, dia sangat takut padanya.
Ketika Chen Ping'an memintanya untuk menolak semua pengunjung, dia menghormati permintaannya dan dengan tekun menolak banyak tamu yang berkunjung. Dia telah mengumpulkan keberaniannya untuk menolak banyak orang abadi dari pegunungan, dan dia akhirnya menerima banyak tatapan dan omelan yang angkuh karena ini. Setelah sarapan, Chen Ping'an mulai berlatih teknik tinju di halaman. Ia berlatih meditasi berjalan Mountain Shaking Fist sepanjang pagi, dan ia mulai berlatih teknik pedang sendiri di sore hari. Ia masih berlatih tanpa pedang fisik, dan ia hanya berpura-pura memegang pedang saat ia fokus berlatih teknik longsoran ofensif. Chen Ping'an fokus pada teknik pedang ini karena ia merasa itu sangat memuaskan. Setelah maju ke tingkat keempat dan energi, esensi, dan jiwanya menjadi semakin tersembunyi, meditasi berjalan 6 langkahnya sekarang tampak sangat ringan dan lincah seolah-olah ia adalah seekor angsa liar yang menginjak salju. Namun, setiap jeda yang halus namun tiba-tiba akan menyebabkan niat tinjunya dan energi astral mengalir keluar dengan cara yang cepat dan ganas. Setelah mulai berlatih pedang, Chen Ping'an menemukan bahwa jalur penyaluran Qi untuk teknik tinju dan teknik pedang sama sekali berbeda. Akan tetapi, apa yang disebut niat di balik keduanya memiliki kesamaan, dan ini membuat Chen Ping'an merasa semakin tenang. Ini karena ia menyadari bahwa berlatih teknik tinju dengan sungguh-sungguh memang merupakan suatu bentuk kultivasi. Selain itu adalah bentuk kultivasi yang sangat baik. Saat itu, Li Zisheng telah menyatakan bahwa menggambar jimat juga merupakan suatu bentuk kultivasi saat menggambar jimat di bangunan bambu di gunung tertindas. Setelah terhempas ke dunia fana oleh satu pukulan, Aliang juga berdiri di kapal Kun dan mengatakan kepadanya bahwa setelah mencapai kondisi puncak, berlatih tinju sama dengan berlatih pedang. Di masa lalu, Chen Ping'an akan merasa benar-benar tersesat jika ia terus turun ke tingkat keempat seni bela diri seperti ini. Ia akan merasa seperti berjalan di udara kosong. Namun, sekarang, ia sudah merasa jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Chen Ping'an berlatih meditasi berdiri di malam hari. Saat tiba waktunya untuk camilan tengah malam, Nyonya Gui tidak meminta gadis Osmanthus untuk mengantarkan makanan. Sebaliknya, dia sendiri yang datang membawa makanan dan camilan. Tampaknya ada sesuatu yang membebani pikiran Bibi Gui, tetapi dia seperti tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat ini, Chen Ping'an telah memecah keheningan dan berkata, "Bibi Gui, kali ini aku telah menyimpan Pulau Osmanthus untuk Little Fan, jadi bisakah kamu membantuku menyampaikan pesan kepadanya menggunakan pedang terbang? Katakan padanya bahwa aku sangat menyukai halaman Guimai ini, jadi bisakah halaman ini menjadi milikku di masa depan? Selain itu, aku merasa Little Fan tidak akan terlalu pelit. Namun, para tetua di klan Fan kemungkinan besar tidak akan menyetujui permintaanku. Bisakah kamu membantuku membujuk mereka saat waktunya tiba?" Nyonya Gui sangat bingung dengan permintaan Chen Ping'an. Dia mengamati anak laki-laki itu dengan saksama, tetapi dia menemukan bahwa ekspresinya tampak tulus dan ikhlas. Dia merasakan berbagai macam emosi, dan dia menjawab sambil tersenyum, "Jika aula leluhur klan Fan berani tidak setuju, maka aku akan menyeret Fan kecil bersamaku dan berteriak tentang ketidakadilan. Aku akan memarahi mereka dengan keras, sementara Fan kecil akan berguling-guling di lantai. Kami pasti akan mengubah pikiran mereka." Bibi Gui duduk di samping Chen Ping'an dan memperhatikannya melahap makanan. Seolah terhibur dengan kata-katanya sendiri, dia menutup mulutnya dan terkekeh, berkata, "Memberikan halaman yang berdiri sendiri adalah hal langka yang belum pernah dilakukan Pulau Osmanthus sebelumnya. Aku akan segera pergi untuk membuat draft akta kepemilikan secara pribadi. Menurut peraturan kantor pemerintah, kita memerlukan 2 salinan akta ini. Kita berdua dapat menandatangani akta terlebih dahulu, dan dengan cara ini, kita dapat bertindak terlebih dahulu dan meminta izin kemudian. Setelah itu, kita dapat meminta kipas kecil untuk melemparkan akta tersebut ke aula leluhur dan berlari pergi sebelum mereka dapat melakukan apapun. Siapa yang peduli apakah orang-orang tua itu setuju atau tidak?" Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Bibi Gui, tidak perlu ada akta kepemilikan. Tidak perlu menyimpan dokumen seperti itu di antara kita." Bibi Gui menatap mata anak laki-laki itu dan bertanya, "Kamu benar-benar tidak membutuhkannya?" Chen Ping'an juga menatap matanya, lalu menjawab sambil mengangguk, "Benarkah?" Bibi Gui mendesah pelan sebelum tiba-tiba menarik anak laki-laki itu mendekat dan memeluknya. Wanita berpenampilan biasa tetapi anggun ini tersenyum dan berkata dengan suara lembut dan ramah, "Meskipun usiamu sama dengan Little Fan, saat itu kau tampak gagah berani saat mendayung perahu dengan tongkat bambu. Dan apa yang kau lakukan hari ini, semua wanita di dunia akan benar-benar tersentuh oleh tindakanmu." Chen Ping'an masih memegang sumpitnya, tetapi tubuhnya agak condong seperti pohon willow tua yang bengkok di tepi sungai jimat besi. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia hanya merasa seperti Lady Gui memujinya dengan cara tertentu. Namun, Chen Ping'an benar-benar tidak tahu untuk apa dia memujinya, terutama mengenai bagaimana tindakannya akan menyentuh semua wanita. Apa maksud semua ini? Apakah ini metafora lain yang digunakan oleh para sarjana dan sastrawan? Terlebih lagi,
Cara Bibi Gui menunjukkan persahabatan dan kebaikan memang sedikit tidak pantas. Untungnya, ada perbedaan besar antara senioritas dan usia mereka, jadi orang lain kemungkinan besar tidak akan terlalu memikirkannya bahkan jika mereka melihat mereka berdua. Bibi Gui telah melepaskan Chen Ping'an saat dia memikirkan hal ini, dan dia tersenyum tipis saat melihat anak laki-laki muda yang tidak tersipu atau jantungnya berdebar lebih cepat. Ekspresi bingung di matanya membuatnya terlihat agak menggemaskan. Bibi Gui menyipitkan matanya dan memperlihatkan ekspresi menggoda yang langka. Ada nada geli dalam suaranya saat menggoda. Oh, ternyata, kamu juga sama seperti kipas kecil. Kamu masih anak-anak. Dari awal hingga akhir, Chen Ping'an tidak bisa menahan rasa canggung. Karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepala dan makan, juga minum anggur dari waktu ke waktu. Bibi Gui tersenyum saat dia berdiri dan pergi. Namun, saat dia tiba di pintu, dia melihat tukang perahu tua dengan senyum geli di wajahnya. Dia berbau alkohol, dan dia memutar-mutar teko anggurnya saat melangkah ke halaman. Saat dia berjalan, dia tidak lupa berseru, anggur adalah minuman kegembiraan, menyingkirkan kekhawatiran dan membawa kegembiraan, bahkan kodok dan kelinci pun tergerak, naungan pohon osmanthus bergoyang. Senyum jengkel muncul di wajah Lady Gui, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat dia berjalan pergi dengan tenang, ditemani oleh naungan pohon osmanthus sepanjang waktu. Tukang perahu tua itu tiba-tiba keluar dari keadaan mabuknya, dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, Chen Ping'an, guruku tiba-tiba tiba di Pulau Osmanthus, dan dia secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Aku hanya bisa memastikan bahwa guruku bukanlah orang jahat. Dia selalu baik dan penyayang. Namun, aku tidak bisa memastikan apakah orang sebaik itu akan memutuskan untuk melakukan satu hal buruk. Mengenai mengapa dia tidak mau mendaki gunung dan datang ke halaman kecil ini, tukang perahu tua itu tiba-tiba tampak berada dalam posisi yang sulit, dan dia melanjutkan, sebagai seorang murid, secara logis aku harus menghormati guruku dan menghindari menyebutkan nama atau gelarnya. Namun, karena situasi saat ini, lupakan saja, aku akan menceritakan ini kepadamu. Guru dulunya adalah tukang perahu pertama di Pulau Osmanthus. Baik itu tongkat pemukulan naga atau kereta kertas lipat, kuda, dan bangunan, semua ini adalah aturan yang dibuat dan diwariskan oleh guruku. Namun, dia dengan cepat menghilang setelah itu, dan dia hanya muncul sekali 500 tahun yang lalu, menjadikanku sebagai murid tidak resminya. Aku tahu itu, guru sedikit merindukan Nyonya Gui. Namun, sayang sekali dia entah bagaimana membuat Nyonya Gui kesal, jadi dia melarangnya untuk menginjakkan kaki di Pulau Osmanthus. Tukang perahu tua itu tiba-tiba menambahkan, aku menduga bahwa guru adalah tukang perahu yang disebutkan dalam kitab suci Tao. Dia akan melaut selama ratusan tahun sekaligus, dan dia adalah tukang perahu untuk orang yang kamu sebutkan. Jadi, sekarang dia ada di sini untuk mengunjungimu, yang bisa kulakukan hanyalah menyampaikan pesan untuknya. Mengenai apakah kamu bertemu dengannya atau tidak, itu adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan dengan saksama. Chen Ping'an merenung sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, aku akan pergi menemuinya. Lu itu, tukang perahu tua itu buru-buru memberi isyarat dengan mata dan alisnya, menghentikan Chen Ping'an untuk melanjutkan. Dia merendahkan suaranya dan memperingatkan, jika kamu secara langsung menyebutkan nama atau gelar beberapa orang, seperti orang bijak yang sangat kuat, mereka dapat mendeteksi nama mereka disebutkan. Coba pikirkan. Mengapa orang biasa selalu memperingatkan orang lain untuk tidak secara langsung menyebutkan nama orang tua yang sudah meninggal? Apakah ini hanya karena etiket? Tidak, tidak sesederhana itu. Chen Ping'an mengangguk mengerti. Dia kemudian menuruni gunung bersama tukang perahu tua itu. Apakah kamu tidak takut aku memiliki motif tersembunyi? Tanya tukang perahu tua itu dengan nada bercanda. Chen Ping'an sengaja memasang aura misterius saat dia menjawab dengan suara lembut, aku juga dapat mendeteksinya ketika orang lain mencoba menyakitiku. Katakan, senior tua, apakah ini berarti aku memiliki potensi sebagai orang bijak? Orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Kenyataannya, orang bijak dan pemurni Qi di 5 tingkat atas adalah dua kategori orang yang berbeda. Jika seseorang ingin menjadi orang bijak, terutama salah satu dari 3 ajaran, itu akan sangat sulit. Faktanya, bahkan menjadi orang bijak tingkat ke-10 kemungkinan lebih sulit daripada pemurni Qi yang maju ke tingkat giok kasar. Chen Ping'an dan tukang perahu tua berjalan menuruni gunung dan mendekati dermaga yang sudah dikenalnya. Ketika mereka tiba, mereka berdua sedikit terkejut dengan apa yang mereka lihat. Namun, mereka juga merasa ini sepenuhnya masuk akal. Pakaiannya berkibar dan penampilannya transenden, Lady Gui berdiri di dermaga dan tampaknya mencegah seorang pria parubaya menambatkan perahunya dan memasuki pulau itu. Nyonya Gui adalah pemilik Pulau Osmanthus, dunia kecil ini, jadi dia tentu menyadari kedatangan Chen Ping'an dan tukang perahu tua itu.
Dia tidak mau menghadapi omelan pria paruh baya itu lebih lama lagi, jadi suaranya menjadi cepat dan tegas saat dia dengan marah memarahi pria yang tampak biasa saja itu, berkata, "Cepat pergi. Jika kamu ingin mengobrol dengan seseorang, pergilah dan mengobrollah di laut. Jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki di Pulau Osmanthus. Jika tidak, aku akan melawanmu sampai mati." Pria paruh baya yang tampak sederhana itu tidak lain adalah tukang perahu yang telah mendayung perahunya di bawah Zuo Yu tempo hari. Dia kemungkinan besar adalah tuan yang dihormati dari tukang perahu tua yang berdiri di samping Chen Ping'an juga. Pria paruh baya itu sebenarnya adalah orang yang sangat pendiam, namun Nyonya Gui yang berdiri di dermaga adalah kelemahan terbesarnya. Setelah melihat kekasarannya, ini adalah pertama kalinya dia begitu marah padanya sehingga pria paruh baya yang sederhana dan jujur itu merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Rasanya seluruh dunia menjadi kusam dan tidak berkilau. Dia menjadi sangat cemas, dan dia melempar tongkat bambu ke samping dan menghentakkan kakinya sambil meratap, "Kenapa? Oh, kenapa? Apa salahku? Setelah kau menolakku waktu itu, aku merasa sangat sakit hati, jadi aku minum anggur dan akhirnya mabuk. Ini memberi orang pemalu sepertiku keberanian, jadi aku diam-diam berlari untuk memeluk pohon Osmanthus itu beberapa kali. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Ini pasti bisa dibenarkan dan dimaafkan. Orang macam apa aku ini? Apakah kau tidak tahu ini? Bahkan tuanku mengatakan bahwa aku jujur dan baik hati." Lady Gui sangat marah, dan dia terkekeh dingin dan mendengus. "Ya ampun, argumen dan alasanmu semuanya sangat terkait erat. Menarik emosi, lalu menarik akal sehat, dan akhirnya menarik otoritas. Sungguh mengesankan. Siapa yang mengajarimu strategi ini?" Pria paruh baya itu membutuhkan banyak upaya untuk mengumpulkan keberaniannya, tetapi dia langsung mengempis seperti balon setelah mendengar ini. Suaranya rendah dan putus asa saat dia menjawab, "Ki kecil sekte dekrit ilahi." Nyonya Gui menunjuknya dan marah, "Sebagai pria dewasa, apakah kamu masih punya rasa tanggung jawab dan kesetiaan? Ki Zhen membantumu membuat rencana, tapi kamu akan mengkhianatinya begitu saja, tanpa ragu sedikit pun?" Enyahlah. Pria paruh baya itu ambruk di perahu kecilnya seolah-olah dia tersambar petir. Lengan dan kakinya bergetar hebat saat dia meratap, "Aku tidak bisa hidup lagi. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan di dunia ini." Tukang perahu tua itu berhenti dan menolak untuk melangkah maju. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, dan dia menolak untuk melihat tuannya dalam keadaannya saat ini. Perilaku gila tuannya benar-benar membawa penghinaan besar baginya, muridnya. Tukang perahu tua itu tiba-tiba berbalik dan berkata, ayo pergi ke tempat lain. Jika aku tinggal di sini, maka hati daoku yang retak yang tidak dihancurkan oleh naga banjir tua itu akan dihancurkan oleh tuanku sendiri." Namun, lelaki setengah baya itu menoleh ke tukang perahu tua dan berteriak, "Ember air kecil, tidakkah kau akan menyapa tuanmu?" Setelah mendengar julukan masa kecilnya terbongkar, tukang perahu tua itu berhenti dan mendesah, lalu berbalik. Namun, ia dengan keras kepala menolak untuk bertatapan mata dengan tuannya. Setelah membungkuk cepat dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, ia bergumam, "Semoga panjang umur, Tuan. Saya akan pamit sekarang." Ia kemudian buru-buru berlari dan kembali ke gunung. Chen Ping'an terus maju dan tiba di samping Nyonya Gui. Mereka saling menyapa dengan anggukan dan senyuman, dan Chen Ping'an berjongkok di samping air dan menatap lelaki setengah baya yang meliriknya dan Nyonya Gui. Tatapan lelaki setengah baya itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang salah dengan ekspresinya. Mengapa ekspresinya sangat mirip dengan wanita-wanita di lorong vas tanah liat dan lorong bunga aprikot, terutama ketika wanita-wanita itu melirik antara suami mereka dan Ibu Gu Ken? Namun, Chen Ping'an segera menyadarinya. Pria paruh baya ini tampak seperti orang yang cukup jujur, jadi mengapa dia begitu berpikiran sempit dan picik? Tidak heran Lady Gui tidak menyukainya. "Apakah kau mencariku?" tanya Chen Ping'an. Pria paruh baya itu dengan kasar mengulangi apa yang telah dikatakannya kepada Zuo Yu beberapa waktu lalu. Sebelum melangkah lebih jauh, pria paruh baya itu menghentakkan kakinya dan menyebabkan tongkat bambunya melompat tinggi ke udara. Setelah meraihnya, dia dengan paksa mendorongnya ke papan perahu kecil. Dengan menggunakan kekuatan mistiknya yang luar biasa, pria paruh baya itu langsung menciptakan dua dunia kecil sementara. Yang lebih kecil menyelimuti dirinya dan Chen Ping'an, sementara yang lebih besar langsung menyelimuti seluruh pulau Osmanthus. Dengan cara ini, bahkan para pendeta Tao yang kuat dari gunung stalaktit dan orang bijak yang mendalam dari benua pusaran selatan kemungkinan besar tidak akan dapat menguping pembicaraan mereka. Bagaimanapun, dia adalah murid tidak resmi kepala cabang Lou Chen. Orang ini tidak mau berhadapan dengan pedang Zuo Yu, dia hampir seperti bajingan di hadapan Lady Gui, dan dia hanya dikenang sebagai tukang perahu dalam beberapa kisah klasik yang tidak biasa di Majestic World. Namun, ini tidak berarti bahwa dia lemah, dan ini tidak berarti bahwa kekuatan Dao-nya rendah. Lady Gui menyadari identitas dan latar belakangnya, jadi dia tidak terkejut dengan tindakannya. Di dunia kecil di sampingnya, sosok kedua orang itu kabur,
dan suara mereka juga sepenuhnya terisolasi. Setelah mendengarkan kata-kata pria paruh baya itu, Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Baiklah. Kau tidak mau menjadi murid terakhir guruku?" Pria paruh baya itu bertanya perlahan. "Jika kau setuju, aku akan berterima kasih padamu dan aku juga akan berutang budi padamu." Chen Ping'an menatap pria paruh baya itu, dan memutuskan untuk duduk di tepi dermaga dan mengambil labu pemelihara pedang dari pinggangnya. Dia hanya minum dan tidak mengatakan apa-apa. Pria paruh baya itu memegang tongkat bambu di tanah dengan satu tangan sambil menatap langit dan berkata dengan suara lembut, "Guru tidak pernah menganggapku sebagai muridnya sebelumnya. Aku tidak lebih dari seorang pelayan yang mendayung perahu untuknya saat itu. Meskipun semua murid langsungnya mencariku ketika mereka datang untuk menjelajahi dunia ini, dan mereka bersedia memanggilku sebagai kakak senior, aku sangat menyadari fakta bahwa guru selalu tidak menyukai kebodohan dan kurangnya bakatku. Tidak hanya itu, aku bahkan tidak dapat membebaskan diri dari gagasan kasih sayang. Jadi, aku mencari lautan luas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berharap untuk mengikuti jejak guru dan menuju ke alam surgawi itu. Aku ingin menjadi murid resmi dan belajar di bawah bimbingannya. Namun, guru tidak mau menemuiku. Namun, jika kamu bersedia menerima lamarannya hari ini, maka dia pasti akan menemuiku jika dia dalam suasana hati yang baik. Aku yakin akan hal ini." Chen Ping'an tersenyum malas dan menjawab, "Kalau begitu, apakah kamu tahu ini? Murid yang diinginkan gurumu adalah aku yang sekarang, bukan aku yang akan menjadi muridnya nanti." Pria paruh baya itu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya pelan. Namun, dia masih tidak bisa memahami jawaban anak muda itu. Dia tampak sangat kesal saat menggerutu, "Kau benar-benar membuatku bingung. Katakan, mengapa guru dan siswa seperti kalian semua berbicara dengan cara yang aneh dan membingungkan? Sungguh menyebalkan. Bahkan Shi dari benua bulu sempurna berbicara dengan cara yang begitu canggih. Bahkan, dia menyembunyikan kutukannya di tengah kata-kata pujian. Karena itu, aku baru bisa sadar setelah 100 tahun. Aku menyadari bahwa dia sebenarnya meremehkanku dan menyebutku bodoh, mengatakan bahwa inilah alasan mengapa Nona Gui tidak menyukaiku." Pria paruh baya itu menghela napas dan melanjutkan, "Tapi ini tetap salahku sendiri. Ini salahku karena bersikap bodoh. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain karena terlalu pintar." Chen Ping'an berhenti minum dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kau tidak menyalahkan dunia?" Pria paruh baya itu berdiri di atas perahu kecilnya, dan anak laki-laki itu duduk di tepi dermaga. Tatapan mereka kebetulan sejajar. Pria paruh baya itu menyeringai. Namun, Chen Ping'an telah mengubah topik pembicaraan, berkata, "Muridmu terluka parah, jadi tidakkah kau akan menolongnya? Jika aku tidak salah, dia telah berhasil mencapai tingkat baru lahir sebelumnya. Namun, dia jatuh kembali ke tingkat inti emas setelahnya. Aku gurunya, bukan ayahnya." Pria paruh baya itu mendengus. "Dia sudah berusia 500 tahun, jadi apakah dia masih membutuhkanku untuk memberinya makan dan membersihkan pantatnya?" Chen Ping'an menyimpan labu pemelihara pedangnya. Dia kemudian mengangkat satu jari di tangan kirinya dan mengangkatnya ke udara. Setelah itu, dia mengangkat satu jari di tangan kanannya dan menjauhkannya dari tangan kirinya. Seolah-olah ada penggaris tak terlihat di antara kedua jarinya. "Prinsip-prinsip yang saya bicarakan ada di sisi ini, sedangkan prinsip-prinsip yang Anda bicarakan ada di sisi itu. Keduanya tampak masuk akal, tetapi prinsip-prinsip Anda, pada kenyataannya, tidak dapat membantah prinsip-prinsip saya. Tahukah Anda mengapa? Karena prinsip-prinsip Anda seharusnya tidak melangkah sejauh itu dalam satu langkah." Tangan kanan Chen Ping'an perlahan bergerak ke arah tangan kirinya. Ia membuat gerakan mengetuk di tengah jalan, dan ia membuat satu gerakan mengetuk lagi dengan masing-masing tangan. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Jika prinsipmu hanya di sekitar sini, maka mungkin ia perlu berdiri di sini untuk menjadi benar-benar masuk akal. Ia dapat bergerak sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Namun, ketika prinsipmu mencapai titik yang benar, bagaimana kau dapat mengukur pentingnya prinsip tersebut? Apakah kau tahu tentang foretellers? Bukan jenis yang berkaitan dengan studi yin dan yang, tetapi jenis yang berkaitan dengan ramalan takdir. Bersama dengan legalisme, sekarang ada dua penggaris yang lebih kecil yang dapat kau gunakan. Jangan mencoba merusak dao besarku." Pria paruh baya itu menyela dengan tenang. Ia dengan kuat memukulkan tongkat bambunya ke papan kayu perahu kecil itu lagi. Ada senyum yang mempesona di wajah Chen Ping'an. Ini karena ia benar lagi. Chen Ping'an berdiri sambil tersenyum, tidak lagi bertingkah mistis atau mengada-ada. Tadi malam, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia membaca sepanjang malam. Itu adalah pengalaman yang samar dan mistis. Tampaknya menyadari bahwa dia telah dipermainkan, ekspresi agak kesal muncul di wajah pria paruh baya itu. Dia menggaruk kepalanya, tetapi dia tidak melampiaskan amarahnya pada anak muda itu. Chen Ping'an mengedipkan mata dan berkata, "Nona Gui masih mengawasi kita. Kesan apa yang akan dia miliki tentangmu jika dia melihatmu memperlakukan muridmu sendiri seperti ini? Bukankah begitu?" Pria paruh baya itu langsung tersadar.
Matanya berbinar, dan dia ragu sejenak sebelum mengambil buku emas yang dirangkai menggunakan tali jerami sederhana. Butuh banyak usaha bagiku untuk mengambil teks-teks ini dari dasar laut. Ini, berikan pada ember air kecil. Ingat, kamu harus menyerahkannya padanya di depan Nyonya Gui, oke? Bisakah kamu melakukannya? Tentu saja. Chen Ping'an menjawab sambil mengangguk. Aku bahkan bisa menambahkan beberapa kata-kata bagus untukmu jika kamu mau. Kalau begitu aku tidak akan menyimpan dendam padamu karena mempermainkanku tadi, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Chen Ping'an menerima buku emas itu dan dengan hati-hati meletakkannya di lengan bajunya. Dia bahkan tidak meliriknya. Dia menatap Lady Gui yang tampak dekat tetapi sebenarnya berada di luar dunia kecil mereka, dan saat ini dia sedang menatap bulan yang cerah di atas laut dengan ekspresi yang sedikit melayang. Chen Ping'an menarik kembali tatapannya, dan dia sedikit penasaran saat dia bertanya dengan suara lembut, "Kamu adalah pria yang sangat senior, dan kamu telah hidup selama bertahun-tahun, jadi mengapa kamu masih begitu keras kepala mencintai Lady Gui? Selain itu, kamu jelas menyadari bahwa gagasan kasih sayang adalah hambatan bagi dao besarmu, jadi mengapa sepertinya kamu benar-benar menikmati ini?" Ini menyentuh hati nurani yang sensitif, dan pria parubaya itu membentak, "Itu bukan urusanmu." Chen Ping'an mondar-mandir di sepanjang pantai dengan labu anggur di tangannya. "Lady Gui tidak bisa mendengar percakapan kita, kan?" tanyanya. Pria parubaya itu mengangguk sebagai jawaban. Namun, Chen Ping'an masih merendahkan suaranya saat berkata, "Watak Nona Gui memang luar biasa. Dari segi penampilannya, bagaimanapun, tidak bisa dianggap terlalu luar biasa, kan? Apa kisah kalian berdua? Mau cerita? Mengapa kalian jatuh cinta padanya, dan mengapa dia tidak menyukaimu? Apa yang bisa dianggap menyukai seseorang, dan bagaimana perpisahan dan reuni terjadi? Bagaimana kau membuat Nona Gui marah? Aku perlu menganggap ini sebagai peringatan, maksudku aku akan membantumu membuat rencana. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi aku sebenarnya kenal banyak gadis. Aku sangat berpengetahuan dalam hal hubungan dan romansa." Pria paruh baya itu memutar matanya dan menjawab, "Jika ada begitu banyak alasan khusus untuk menyukai seseorang, lalu kasih sayang macam apa itu? Berbicara dengan orang vulgar sepertimu sangat membosankan. Si ember air kecil pasti buta untuk minum dengan orang sepertimu." Chen Ping'an meringis. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, berkata dengan percaya diri, "Juga, di mata dan pikiranku, Lady Gui adalah kecantikan yang memukau yang tak tertandingi. Dia adalah orang tercantik di dunia. Hati-hati dengan apa yang kau katakan di masa depan, bocah nakal. Jika kau berani mengatakan hal buruk tentangnya lagi, maka aku akan memukulmu bodoh dengan tongkat bambuku." Dia dengan marah meludahi Chen Ping'an dan memarahi, "Selera buruk macam apa yang kau miliki? Kau sama sekali tidak dapat membedakan antara cantik dan jelek." Pria paruh baya itu memutar perahunya menggunakan tongkat bambunya. Dia kemudian mendayung sendiri, menempuh jarak ratusan hingga ribuan meter dalam sekejap. Chen Ping'an menepuk dadanya dan dengan senang hati memanggil Bibi Gui. "Ayo pergi, aku berhasil mendapatkan teks rahasia untuk senior tua itu dari gurunya." Dia tidak lupa mengucapkan beberapa kata-kata baik untuk pria paruh baya itu, bahkan sampai memberikan 2 kalimat pujian. Dia orang yang murah hati dan tulus. Namun, dia agak terlalu jujur. Lady Gui mengangguk sambil tersenyum lebar, berkata, "Tapi penampilannya tidak bisa dianggap terlalu menonjol." Chen Ping'an menelan ludah setelah mendengar ini, dengan leher kaku saat dia berbalik untuk mencari pria dan perahu yang telah menghilang di kejauhan. Pria paruh baya itu benar-benar tidak setia. Lady Gui menepuk kepala anak laki-laki itu dengan ringan, dan jelas bahwa dia tidak benar-benar marah padanya. "Apa yang kamu lihat? Ayo pergi," katanya dengan suara lembut. Mereka berdua berjalan bersama di sepanjang jalan setapak gunung, dan Nyonya Gui dengan santai bertanya, "Kita akan tiba di tujuan kita dalam waktu 1 bulan. Chen Ping'an, apakah kamu punya kenalan di Gunung Stalaktit? Jika tidak, maka akan sedikit merepotkan jika kamu ingin pergi ke tembok besar Pedang Qi. Reputasi klan Fen dan Pulau Osmanthus tidak terlalu berpengaruh di sana. Selain itu, ketika kamu tiba di Gunung Stalaktit, ada beberapa hal yang bahkan uang tidak dapat menyelesaikannya. Itu karena..." Lady Gui terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara jengkel, "Itu karena murid kedua leluhur Dao menciptakan beberapa aturan aneh yang tidak pernah dilanggar, tidak sekalipun dalam puluhan ribu tahun." Chen Ping'an sedikit skeptis, dan dia menantang, "Tidak pernah? Tidak oleh satu orang pun?" Lady Gui menghela napas dan menjawab, "Banyak orang telah mencoba di masa lalu. Namun, mayat dan jiwa mereka semua dilemparkan ke dalam danau petir kecil di Gunung Stalaktit oleh beberapa dewa surgawi Daois. Hampir semua korban adalah keajaiban kultivasi tingkat atas, keturunan dari klan yang kuat di 9 benua, murid sekte abadi, atau tokoh-tokoh mengesankan dari 100 sekolah pemikiran. Namun, tidak satu pun dari mereka berakhir dengan baik. Tidak seorang pun dapat mengubah keputusan pendeta Daois itu.
Ketika manifestasi Dao emas itu muncul di dekat parit naga banjir sebelumnya, tubuh asli pendeta Dao yang berada jauh di gunung stalaktit juga telah menggunakan kemampuan mistik untuk mengisolasi langit dan bumi, mencegah Pulau Osmanthus melihat wujud aslinya. Chen Ping'an dipenuhi kekhawatiran saat ia menggambarkan penampilan pendeta Tao itu dengan kasar. "Bagaimana kau bisa mengenal Dewa Surgawi Agung dari gunung stalaktit ini?" tanya Nyonya Gui dengan heran. Chen Ping'an meringis dan tersenyum pahit. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih menembus langit malam dan melewati Pulau Osmanthus, mengumumkan, semua penumpang di Pulau Osmanthus dibebaskan dari membayar tol saat memasuki gunung stalaktit. Jika ada yang ingin melakukan perjalanan ke tembok besar pedang Qi melalui gunung stalaktit, mereka juga akan dibebaskan dari membayar tol. Chen Ping'an tiba-tiba mengangkat lengannya dan mengepalkan tinjunya, berseru dengan tawa gembira, "Dia menang!" 1 bulan kemudian, para penumpang di Pulau Osmanthus sudah dapat melihat siluet megah gunung stalaktit yang melayang di kejauhan. Terlebih lagi, sesekali, mereka akan bertemu dengan kapal antar benua lain yang juga berukuran mengesankan dan tampak spektakuler. Seiring berjalannya waktu, gunung stalaktit juga semakin dekat, membuatnya tampak semakin tinggi dan megah. Setelah mendapat persetujuan Nyonya Gui, Chen Ping'an bangun sebelum matahari terbit dan diam-diam meninggalkan halaman Gui Mai. Setelah itu, ia duduk di dahan pohon Osmanthus yang tinggi yang terletak di puncak gunung, mengayunkan kakinya sambil menjulurkan leher dan melihat ke atas. Ia mendengar orang lain mengatakan bahwa gunung stalaktit adalah jalur perbatasan antara dua dunia. Namun, Chen Ping'an adalah seniman bela diri murni di tingkat keempat, dan ia bukanlah seorang Grandmaster di tingkat penjelajahan jauh yang dapat terbang di udara. Karena itu, ia hanya dapat menaiki kapal antar benua atau melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Sudah ada jarak yang sangat jauh antara Kekaisaran Li Agung di paling utara dan kota Naga Tua di selatan. Jika seseorang ingin bepergian dari satu dunia ke dunia lain, jarak antara keduanya akan lebih jauh lagi. Duduk di dahan pohon yang tinggi, Chen Ping'an tersenyum sambil melemparkan pukulan-pukulan dengan santai, menyebabkannya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Di bawah pohon, seorang gadis muda telah tiba di puncak gunung pagi-pagi sekali. Dia mendesah dan bergumam, "Aku masih merasa bocah ini benar-benar idiot. Ada sebuah gunung besar yang tergantung terbalik di suatu tempat di dunia." Puncak gunung itu menunjuk ke laut selatan. Chen Ping'an duduk di dahan pohon Osmanthus leluhur dan dengan linglung menatap pemandangan yang menakjubkan ini. Ning Yao telah berangkat dari sini untuk melakukan perjalanan melintasi dunia yang mulia. Dia telah mendengar bahwa benua pusaran selatan adalah benua terdekat dengan gunung stalaktit, jadi apakah Liu Xianyang akan datang ke sini untuk melihatnya di masa depan? Pulau Osmanthus masih perlu melakukan perjalanan sekitar setengah hari sebelum benar-benar memasuki wilayah gunung stalaktit. Semua jenis kapal datang dan pergi di sekitar mereka, dan ada kura-kura raksasa dengan lempengan batu di punggungnya, kerang dengan cangkang kristal dan tembus pandang yang hanyut di laut, kapal kun yang bahkan lebih besar dari yang dimiliki gunung upacara perlahan turun, kumpulan awan berwarna-warni yang membawa serta burung murai oriental yang tak terhitung jumlahnya, deretan burung bangau abadi dan burung biru yang menarik-narik gedung tinggi, dan seterusnya. Pulau Osmanthus tidak tampak sedikit pun asing di antara semuanya. Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan melihat ke bawah. Dia melihat gadis muda itu lagi, tubuhnya langsing, penampilannya cantik, jepit rambut mutiara di rambutnya, gaun di tubuhnya, dan pita warna-warni di pinggangnya. Namun, kulit Chen Ping'an merinding, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Bahkan, perasaan ini bahkan lebih kuat dan langsung daripada ketika dia melihat Liu Qicheng mengenakan jubah tau merah muda di depan kuil kumuh saat itu. Ini karena Chen Ping'an bisa melihat jakun gadis cantik ini. Dia tidak membenci ini, tetapi dia memang sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Chen Ping'an tiba-tiba menggaruk kepalanya dan menatap langsung ke pria yang suka berpakaian seperti wanita. Kegelisahan di hatinya lenyap, malah berubah menjadi sedikit nostalgia. Gadis muda, yang lincah dan cantik berseri-seri yang berdiri di bawah pohon Osmanthus itu sudah mendidih karena amarah. Sampai ada orang yang berani menatapnya atau lebih tepatnya, dirinya seperti ini. Kalau saja dia tidak takut merusak pohon Osmanthus dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia pasti sudah segera memanggil 2 pedang terbang miliknya untuk menikam bajingan bejat ini sampai mati. Chen Ping'an tersadar dan juga menyadari tindakan kasarnya yang tidak disengaja. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, tadi saya agak terganggu." Pemuda itu menyipitkan mata bunga persiknya yang tampak dipenuhi warna dan cahaya musim semi. Ia kemudian menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan membuat gerakan menusuk ke arah Chen Ping'an sebelum menggoyangkannya sedikit ke depan dan ke belakang. Tindakannya itu sangat provokatif. Alih-alih menoleh, Chen Ping'an memutuskan untuk langsung membalikan seluruh tubuhnya. Ia menepuk ruang kosong di sampingnya pada dahan pohon yang tinggi dan terkekeh, sebagai permintaan maaf, "Aku akan mengizinkanmu duduk di sini dan menikmati pemandangan gunung stalaktit atas nama Lady Gui."
Pemuda itu menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan mendongak dengan wajah yang lembut dan halus seperti angin musim semi. Ia tersenyum dan bertanya, apakah kamu menyukai pria? Atau apakah kamu menyukai pria dan wanita asalkan mereka cukup cantik? Chen Ping'an bisa merasakan sakit kepala yang mulai muncul, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk menunjukkan ketidakbersalahannya. Dia secara alami hanya menyukai wanita. Sebenarnya, dia hanya menyukai seorang gadis. Berdiri di bawah pohon osmanthus, dua gumpalan ki pedang muncul di dekat tangan pemuda itu yang saling bertautan, satu berwarna emas dan satu berwarna perak. Keduanya sangat halus dan hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Jelas bahwa dia akan menggunakan pedang terbangnya untuk membunuh jika terjadi perselisihan di antara mereka. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum tersenyum dan berkata, mengatakan ini mungkin akan membuatmu semakin marah, tetapi kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian seperti ini. Chen Ping'an meletakkan tangannya di dahan pohon dan menambahkan dengan mata jernih, aku mengatakan ini dari lubuk hatiku. Pemuda yang berpakaian seperti wanita itu mengerutkan alisnya. Dia berjalan pergi tanpa suara. Namun, dia tidak meninggalkan puncak gunung, dan dia hanya berjalan di dekat pagar dek observasi dan menatap ke kejauhan. Chen Ping'an melompat turun dari dahan pohon yang tinggi dan berteriak kepada pemuda yang membelakanginya, aku pergi sekarang. Jika kau ingin menikmati pemandangan dari atas pohon osmanthus, maka sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini saat jumlah orangnya lebih sedikit. Jika tidak, Nyonya Gui mungkin akan tidak senang. Pemuda itu tidak menjawab. Baru ketika Chen Ping'an sudah jauh, dia berbalik untuk melirik pohon osmanthus. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memanjat pohon itu dan menatap gunung stalaktit dari tempat yang lebih tinggi. Mengenai dua gumpalan ki pedang, dia sudah menariknya kembali ke pita warna-warni di pinggangnya sejak lama. Sebenarnya, dua gumpalan ki pedang itu sama sekali bukan ki pedang. Sebaliknya, mereka adalah pedang terbang yang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya adalah pedang terbang berikatan bermutu tinggi. Nama mereka adalah Needle Tip dan Wet Aun. Dia terlahir dengan kedua pedang itu. Dia memiliki bakat pedang bawaan yang asli. Terlebih lagi, terlahir dengan dua pedang terbang yang terikat adalah peluang yang lebih kecil dari 1 berbanding 10.000 bagi para pembudidaya pedang. Kata kuncinya bukanlah satu, tetapi lebih kecil. Yang terpenting, kualitas pedang terbangnya benar-benar mengerikan. Karena itu, gurunya telah menyatakan bahwa bakatnya pasti akan memungkinkannya mencapai 5 tingkat atas. Kalau tidak, dia tidak akan menerimanya sebagai murid. Mengenai berapa tahun tepatnya yang dibutuhkannya untuk maju ke tingkat giok kasar, gurunya tidak menyebutkan hal ini, dan dia juga tidak menanyakannya. Dia tidak tertarik untuk mempelajarinya. Memang, dia lebih terpesona dan terobsesi dengan teknik ramalan yang berkaitan dengan dao besar. Namun, sungguh memalukan bahwa gurunya telah mengatakan bahwa dia tidak dapat melangkah terlalu jauh di jalan ini, dan bahwa dia tidak dapat mewarisi garis keturunan gurunya melalui ini. Termasuk gurunya, semua saudara senior dan saudara juniornya mendorongnya untuk berlatih pedang. Kenyataannya, dia sangat menyadari fakta bahwa mereka tidak dengan tulus berharap agar dao pedangnya benar-benar mencapai puncak dan menjadi dominan. Sebaliknya, mereka memendam niat buruk, dan mereka ingin melihatnya gagal dan mempermalukan dirinya sendiri. Alasannya sangat sederhana. Dia takut ketinggian. Seorang pendekar pedang yang takut ketinggian. Lelucon macam apa ini? Sesekali ia menginjak pedangnya untuk menunggangi angin, ia tidak akan pernah naik lebih dari 6 meter dari tanah. Pemuda itu melirik dahan tempat anak muda itu duduk tadi, dan ia merasa dirinya juga sangat bodoh. Chen Ping'an kembali ke halaman Guimai. Ma Zi, pendekar pedang tingkat inti emas, sudah berdiri di dalam dan menunggunya sambil tersenyum. Beberapa waktu lalu, Chen Ping'an memutuskan untuk mengunjungi halaman tempat Ma Zi beristirahat dan memulihkan diri, menanyakan kapan mereka bisa melanjutkan latihan pedang. 3 hari kemudian, halaman Guimai kembali seperti sebelumnya. Ma Zi berlatih teknik pedang dengan Chen Ping'an, sementara Jin Shu bertanggung jawab atas 3 kali makan mereka sehari. Nyonya Gui sesekali akan mengunjungi halaman kecil itu, dan ia tidak akan mengganggu Chen Ping'an atau Ma Zi. Ia akan duduk diam di sana sebentar dan paling-paling membuatkan sepoci teh untuk mereka berdua. Suatu ketika, Chen Ping'an telah mengambil kertas jimat tempat hantu kerangka wanita itu disimpan. Sambil memegang kertas jimat di tangannya, Nyonya Gui dengan cepat mengguncang hantu kerangka itu dan membiarkannya melihat cahaya matahari lagi. Namun, hantu wanita berpakaian putih yang sangat agresif di kuil Dewa Kota di negara pakaian berwarna-warni itu langsung disambut oleh Nyonya Gui tingkat baru, tukang perahu tua yang telah jatuh dari tingkat inti emas, serta musuhnya, Chen Ping'an. Jika dia belum mati, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, dengan bantuan Nyonya Gui yang merupakan orang bijak semu dari Pulau Osmanthus, hantu kerangka yang cantik itu bersumpah untuk melayani Chen Ping'an dengan setia selama 60 tahun. Sebagai gantinya, dia dapat meninggalkan kertas jimat itu di mana jiwanya akan perlahan memudar jika energi spiritual tidak disalurkan ke dalamnya.
dia diizinkan untuk tinggal di dalam kotak pedang kayu belalang milik Chen Ping'an. Karena pohon belalang telah disebut sebagai tempat tinggal belalang sejak zaman dahulu, bukan hanya roh rumput dan roh kayu saja yang sangat menyukai pohon belalang yang berusia lebih dari 1000 tahun. Para hantu dan entitas yin juga sangat menyukainya. Saat mereka mendekati gunung stalaktit, pada suatu malam berbintang, tukang perahu tua itu tiba-tiba mengunjungi Chen Ping'an dan membawanya ke dermaga di kaki gunung di Pulau Osmanthus. Saat Chen Ping'an tiba, ia menemukan seekor naga banjir muda berbaring di dermaga dengan kepalanya bersandar di pantai dan lebih dari separuh tubuhnya masih di laut. Menatap Chen Ping'an, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa terima kasih kekanak-kanakan. Tukang perahu tua itu berjongkok di tepi pantai dan mendecak lidahnya dengan heran, sambil berkata, dalam hal usia manusia, makhluk kecil yang menyedihkan ini hanya setara dengan usia 6 atau 7 tahun. Nyonya Gui tidak mau mempersulit makhluk kecil yang tidak bersalah ini saat itu, jadi ia hanya mengambil keranjang Raja Naga dan melepaskan naga banjir kecil itu. Namun, tanpa diduga, tampaknya ia tidak memiliki rumah untuk kembali, jadi ia dengan cepat menyusul ke Pulau Osmanthus lagi. Namun, ia tidak berani mendekat, jadi ia terus merengek setiap malam saat ia berputar mengelilingi Pulau Osmanthus dan menolak untuk pergi. Sekarang setelah kami semakin dekat dengan gunung stalaktit, naga banjir kecil itu kemungkinan besar mengerti bahwa ia akan menghadapi kematian jika ia mengikuti Pulau Osmanthus ke depan. Jadi, ia merengek keras bahkan di siang hari. Jika bukan karena Nyonya Gui yang mengasihaninya dan membantunya menyembunyikan auranya, aku khawatir naga itu akan dikuliti hidup-hidup dan dibunuh oleh para pemurni ki dari pegunungan yang masih menyimpan amarah di hati mereka. Akhirnya, tukang perahu tua itu tersenyum dan berkata, Chen Ping'an, sepertinya naga banjir kecil itu datang ke sini khusus untuk mencarimu. Namun, aku tidak yakin apakah ia ingin berterima kasih atau membalas dendam padamu. Meskipun masih sangat muda, naga banjir dan kerabatnya dikenal karena sifatnya yang berdarah dingin dan licik. Jadi, ini cukup sulit untuk dikatakan. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengeluarkan kerikil empedu ular biasa dan melemparkannya ke naga banjir muda itu. Naga banjir muda itu secara naluriah melahapnya dengan tatapan agak bingung di matanya. Chen Ping'an kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar naga banjir muda itu pergi. Setelah berbalik dan kembali ke laut, naga banjir muda itu merintih pelan, masih enggan meninggalkan sekitar Pulau Osmanthus. Setelah merenung sejenak, Chen Ping'an secara mengejutkan melemparkan segenggam besar kerikil empedu ular biasa ke laut. Naga banjir muda itu berputar-putar dengan kuat di laut, menciptakan gelombang besar saat menelan makanan lezat yang luar biasa itu satu persatu. Setelah itu, Chen Ping'an berdiri di dermaga dan berkata kepada naga banjir muda itu, ingatlah untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh di masa depan. Kamu telah menerima bantuanku hari ini, jadi aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu pukulan jika kamu akhirnya menemukan kegembiraan dalam menyakiti orang lain seperti tetuamu itu. Setelah mendengar ini, naga banjir muda itu berenang kembali ke dermaga dan mengangkat kepalanya di atas pantai. Ia membuka matanya lebar-lebar, seolah mencoba membakar penampilan Chen Ping'an ke dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, ia kemudian bersandar dan kembali ke laut yang luas. Tukang perahu tua itu telah mengalami berbagai macam hal sebelumnya, dan ia mendesah dengan emosi. Kamu memiliki hati yang baik, dan kamu menanam benih karma positif. Namun, dunia tidak dapat diprediksi, dan benih karma positif belum tentu tumbuh menjadi buah hasil yang positif. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, Chen Ping'an menatap ke arah laut yang di atasnya bertabur bintang-bintang yang berkilauan bagai emas dan perak, sambil berkata lirih, jika itu berubah menjadi karma negatif, maka aku akan menghunus pedangku dan melenyapkannya dengan satu tebasan. Saat itu, tukang perahu tua itu sedang memikirkan tuannya yang akan menghilang entah berapa tahun lagi. Dia juga memikirkan teks emas yang ditinggalkan oleh seorang abadi yang telah dibantu Chen Ping'an untuk disampaikan kepadanya. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan ekspresi dan kata-kata Chen Ping'an. Di antara gunung stalaktit dan lautan luas, ada banyak jalur yang melayang di udara seperti pita awan dan air. Ini adalah jalur yang memungkinkan kapal antar benua untuk tiba di gunung. Faktanya, banyak kapal antar benua yang dapat terbang di udara juga harus turun ke laut dan mengambil jalur ini. Mereka tidak diizinkan untuk langsung mendekati gunung stalaktit. Pulau Osmanthus berhenti sejenak di dermaga yang terletak di bawah salah satu jalur tersebut. Setelah secara simbolis menyerahkan dokumen yang mirip dengan dokumen izin, mereka dibebaskan dari membayar tol astronomi yang biasanya diperlukan. Pulau itu mulai melayang ke arah gunung stalaktit mengikuti jalur sungai yang miring. Gunung stalaktit memiliki radius 50 km. Namun, sebagai gunung tunggal di atas laut, gunung ini menguasai wilayah yang luas di sekitar gunung. Seorang Taois yang tinggi dan tegap dengan penampilan seperti pria paruh baya berdiri di atas tebing.
Ada seorang pendeta Taois tua kurus dengan sikap seperti makhluk transenden berdiri di belakangnya dengan penghapus lalat di tangan, dan semua helai penghapus lalat itu adalah kumis naga banjir berwarna emas dan perak. Guru, apakah Anda ingin murid ini mengambil tindakan dan menghancurkan Pulau Osmanthus? Pendeta Taois tua itu bertanya dengan suara pelan. Saya setuju dengan taruhan itu, jadi saya bersedia menerima kekalahan. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Bagaimanapun, saya bukan guru besar Anda, seseorang yang tidak pernah mengalami satu kekalahan pun dalam hidupnya, jawab Taois yang tinggi dan tegap itu sambil tersenyum. Ketika sang penguasa langit agung di Gunung Stalaktit berbicara, seorang pendeta tahu terlempar ke dunia fana dari surga di balik surga, di alam surgawi, hanya dengan satu pukulan. Berdiri di dermaga yang terletak di kaki gunung di Pulau Osmanthus, Chen Ping'an melangkah kecil dan tiba di Gunung Stalaktit. Sebelum tiba di Gunung Stalaktit, Bibi Gui telah memberitahu Chen Ping'an bahwa Pulau Osmanthus akan mengalami saat-saat tersibuknya segera setelah berlabuh di Gunung Stalaktit. Selama waktu ini, semua barang dari benua botol berharga timur, benua alang-alang lengkap, dan benua daun parasol harus diturunkan tanpa kesalahan. Jika tidak, reputasi klan Fen Kota Naga Tua yang telah lama dihormati akan hancur. Karena itu, dia, tukang perahu tua, dan Mazi perlu secara pribadi mengawasi penyerahan setiap barang. Dengan demikian, mereka tidak akan punya waktu untuk meninggalkan pulau bersama Chen Ping'an dan membawanya ke penginapan di Gunung Stalaktit. Bibi Gui awalnya ingin Jin Shu membawa Chen Ping'an ke penginapan yang telah bersahabat dengan Pulau Osmanthus selama beberapa generasi, tetapi Chen Ping'an dengan sopan menolak tawaran ini. Hal ini membuat Jin Shu menggerutu dengan sedikit ketidakpuasan di benaknya. Gunung Stalaktit dipenuhi dengan segala macam hal yang menakjubkan, sedemikian rupa sehingga orang tidak akan pernah bosan melihatnya. Pengunjung akan dapat menemukan hal-hal yang segar dan menakjubkan tidak peduli berapa kali mereka berkunjung. Namun, gadis Osmanthus yang sedikit putus asa itu tiba-tiba melihat anak laki-laki muda itu berbalik dan menyeringai padanya, seolah-olah dia telah melihat isi pikirannya. Jin Shu melotot tajam padanya. Chen Ping'an melambaikan tangan selamat tinggal kepada Nyonya Gui, tukang perahu tua, dan Mazi. Kemudian, seolah-olah dia tidak berani menatap mata Jin Shu lagi, dia berbalik dan segera berlari ke pintu masuk Gunung Stalaktit. Jin Shu tidak bisa menahan tawa. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam saat berjalan di antara kerumunan orang. Dia akhirnya tiba. Seseorang tidak dapat melewati Gunung Stalaktit dan memasuki tembok besar pedang Qi kapanpun dan dimanapun mereka mau. Selain memerlukan lencana izin kayu biru untuk memasuki Gunung Stalaktit, ratusan orang yang perlu melewati pos pemeriksaan lain untuk memasuki tembok besar pedang Qi juga diberi lempengan giok tambahan. Pada saat yang sama, mereka diberitahu bahwa mereka dapat melewati pos pemeriksaan pada tengah malam dalam waktu 3 hari. Mereka akan memiliki waktu 15 menit sebelum tiba waktunya untuk kelompok berikutnya, dan mereka akan ditolak masuk jika mereka melewatkan slot waktu ini. Setelah meninggalkan Pulau Osmanthus, Chen Ping'an menyimpan lempengan giok putih yang tergantung di pinggangnya. Ini adalah lempengan giok yang hanya memiliki satu karakter tertulis di atasnya, perbatasan. Bibi Gui telah memberitahunya bahwa semua jenis pemandangan ada di Gunung Stalaktit, dan bahwa ada juga banyak sekali toko yang menjual semua jenis barang. Jadi, dia harus memanfaatkan 3 hari ini untuk bepergian sebanyak yang dia bisa. Jika dia menemukan harta karun atau artefak abadi yang dia sukai, tetapi dia tidak punya cukup uang untuk membelinya, dia bisa meminjam uang dari manajer penginapan itu. Manajer itu pasti akan setuju untuk meminjamkannya uang jika jumlahnya kurang dari 10 koin hujan gandum. Selain itu, menurut perjanjian di antara mereka, utang ini akan dicatat di Pulau Osmanthus. Dermaga di tebing gunung itu disebut dermaga tangkap dan lepas, dan nama ini berasal dari sebuah paviliun kuno di dekatnya yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebuah plakat dengan karakter, paviliun tangkap dan lepas, tergantung di bangunan kuno itu, dan karakter-karakter ini telah ditulis sendiri oleh mantan kepala cabang dari cabang Taois. Ada 9 bangunan di Gunung Stalaktit yang merupakan milik sekte Taois di dunia ini, sementara bangunan-bangunan tinggi yang tersisa, halaman-halaman besar, dan semua jenis toko telah dijual kepada orang lain dari seluruh dunia. Di antara 9 bangunan ini, 8 terletak di 8 sisi Gunung Stalaktit yang berbeda. Mereka adalah paviliun tangkap dan lepas, pagoda penghormatan pedang, menara persembahan dupa, panggung danau petir, penginapan Ganoderma, aula segel Tau, ruang pedang Tau, dan tebing Milu. Termasuk puncak tunggal yang terletak di wilayah tengah, total ada 9 bangunan dan wilayah. Meskipun Gunung Stalaktit berukuran sekitar 50 km dalam radius, cabang Tau yang dipimpin oleh murid kedua leluhur Dao tidak menempati area yang signifikan di tanah ini. Faktanya, baik wilayah maupun jumlah murid yang termasuk dalam cabang ini tidak terlalu besar. Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen, seseorang berteriak keras di belakang Chen Ping'an. Dia berbalik, hanya untuk melihat anak laki-laki muda berpakaian hijau yang memperkenalkan dirinya sebagai Liu Youzhou.
Anak laki-laki muda itu berlari ke arah Chen Ping'an dan segera melontarkan daftar pertanyaan yang panjang seolah-olah sedang menuangkan kacang dari ember. Tuan Muda Chen, di mana Anda akan menginap di Gunung Stalaktit? Apakah Anda sudah membuat reservasi? Jika belum, mengapa Anda tidak pergi ke tempat saya? Klan saya memiliki sebuah perkebunan di sini, dekat dengan tempat yang disebut Pagoda Pedang Penghormatan. Saya mendengar bahwa perkebunan itu cukup besar. Saya selalu ingin mengucapkan terima kasih, jadi bagaimana kalau Anda memberi saya kesempatan sekarang? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, tidak perlu. Pulau Osmanthus telah mengatur segalanya untuk saya, dan saya akan menginap di Stork Inn. Kekecewaan menyebar di wajah anak muda dari benua putih murni itu. Dia tidak mau menyerah, dan dia membujuk, begitukah? Kalau begitu bagaimana kalau aku mencarimu nanti? Ini pertama kalinya aku di Gunung Stalaktit, jadi aku perlu melihat-lihat dengan saksama. Apakah kamu ingin berkeliling bersama? Chen Ping'an tergagap setelah mendengar ini. Tuan Muda, kalian berdua baru saja bertemu secara kebetulan baru-baru ini dan masih belum saling kenal, jadi tidak masuk akal bagimu untuk bersikap terlalu ramah begitu cepat, kata wanita tua di samping Liu Youzhou. Belum lagi fakta bahwa Tuan Muda Chen tidak akan berani menyetujui permintaanmu, bahkan aku tidak akan menyetujuinya jika aku berada di tempatnya. Chen Ping'an tersenyum dan tetap diam. Baiklah, jawab anak muda itu dengan ekspresi sedih. Tuan Muda Chen, aku menginap di perkebunan APH Fok, jadi kau bisa mencariku di sana jika kau tidak punya hal lain untuk dilakukan. Tanyakan pada Liu Youzhou, dan katakan pada mereka bahwa kau adalah temanku. Saya akan mengingatnya, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Chen Ping'an, Liu Youzhou, dan wanita tua itu menoleh bersamaan. Ada seorang wanita muda, cantik berdiri di dekatnya, dan tampak seolah-olah dia ragu-ragu apakah dia harus berbicara. Senyum hangat muncul di wajah wanita tua itu, dan dia tampak seperti pohon layu yang mengalami musim semi baru. Dewa muda yang terhormat, apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Tanyanya dengan suara yang menyenangkan dan ramah. Namun, dewa muda itu mengabaikan wanita tua itu dan langsung menatap Chen Ping'an, berkata, "Oi, bisakah Anda meminjamkan saya koin hujan gandum? Saya akan mengembalikan 3 atau 5 kepada Anda di masa mendatang." Chen Ping'an menyerahkan koin hujan gandum kepada dewa muda itu. Yang terakhir menerima koin itu dan pergi sambil tersenyum. "Tuan Muda Chen, apakah dia teman Anda?" tanya Liu Youzhou. "Kami tidak saling kenal," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Liu Youzhou tercengang, dan berseru, "Lalu mengapa kau meminjamkannya uang? Tidakkah kau tahu bahwa wanita muda yang cantik adalah yang terbaik di dunia dalam menipu orang? Tuan Muda Chen, izinkan aku untuk bersikap usil dan mengatakan sesuatu yang lain. Tidak peduli seberapa kecil nilai koin hujan 1 butir, kau tetap tidak dapat menjelajahi dunia kultivasi dengan sikap seperti itu." Chen Ping'an meringis dan mengucapkan selamat tinggal. Koin hujan 1 butir tidak bernilai apa-apa? Seorang wanita muda yang cantik? Wanita tua itu tidak dapat menahan tawanya, dan dia terkekeh, "Tuan Muda, apakah kau tidak menyadari bahwa wanita muda yang cantik itu sebenarnya adalah seorang pria?" Liu Youzhou tercengang, dan dia menjawab dengan suara pelan, "Aku sibuk mencuri pandang ke wajah dan sosoknya saat itu, tetapi aku tidak berani melihat terlalu banyak." Wanita tua itu tidak punya pilihan selain mengoreksi Liu Youzhou lagi, menekankan, "Tuan Muda, orang itu bukan wanita muda." Liu Youzhou mengibaskan lengan bajunya dan melangkah maju, sambil berkata, "Dengan betapa cantiknya dia, aku akan berpura-pura bahwa dia adalah seorang wanita muda." Chen Ping'an tidak langsung bergegas ke Stork Inn. Sebaliknya, dia mengikuti arus orang-orang ke paviliun tangkap dan lepas di dekatnya. Ketika Chen Ping'an tiba di dekat paviliun yang kecil namun penuh sesak, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia merasa paviliun ini tidak sesuai dengan ketenarannya. Paviliun itu sangat kecil, dan bahkan lebih kecil dari paviliun gunung dan air di Villa Air Pedang Saint Song di Colorful Garment Nation. Sudah ada lebih dari 100 orang berdiri di dalam dan di luar paviliun, dan Chen Ping'an berdiri dengan ujung kakinya untuk melirik paviliun kecil yang tidak dapat menampung seekor tikus pun, apalagi 1 orang lagi. Setelah melihat sekilas, dia baru saja akan berbalik dan pergi. Namun, pada saat inilah suara yang dikenalnya terdengar lagi di belakangnya, terdengar sama femininnya dengan penampilan orang itu. "Kau tidak akan masuk ke paviliun dan melihat-lihat sebentar?" Chen Ping'an berbalik dan tersenyum pada pemuda yang berdiri di sampingnya, lalu menjawab, "Di sana terlalu ramai, jadi aku tidak berani masuk. Aku khawatir aku tidak akan bisa keluar." Pemuda itu menunjuk ke 3 wanita muda yang berdiri tidak jauh di depan mereka, dan seolah-olah mereka juga ragu-ragu tentang apakah mereka harus memasuki paviliun tangkap dan lepas. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ikuti saja aku dan anggap ini sebagai aku yang membayar bunga atas koin hujan gandum." Chen Ping'an tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemuda itu menunjuk jakunnya dengan senyum aneh. "Teknik ilusi?" Chen Ping'an bertanya dengan suara tidak yakin. "Pinjamkan aku labu anggurmu untuk sementara waktu." "Yakinlah, aku tidak akan menginginkan labu anggur yang kecil dan jelek seperti ini. Labu pemeliharaan pedangku dapat dianggap sebagai leluhur lamanya, dan aku tidak berani memakainya di pinggangku," jawab pemuda itu. Dia mengangguk ke arah Chen Ping'an sebelum mengambil labu anggur dari pinggang anak laki-laki itu tanpa berkata apa-apa lagi. Ia berjalan cepat ke arah 3 wanita muda dengan penampilan di atas rata-rata, memiringkan kepalanya dan minum anggur saat melakukannya. Dengan demikian,
ia memperlihatkan penampilan wanita yang sangat cantik dan sifat riang dan perkasa seorang pria. Beberapa saat kemudian, pemuda itu berdiri di tengah-tengah sekelompok wanita muda dan memberi isyarat kepada Chen Ping'an. Anak laki-laki itu tidak punya pilihan selain berjalan mendekat. Pemuda itu memperkenalkannya menggunakan dialek yang tidak dapat dipahaminya, tetapi dia mengulangi kata-katanya kepada Chen Ping'an setelahnya menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur. Ternyata, ketiga wanita muda itu adalah murid sekte dari benua pusaran selatan, dan mereka bepergian melalui benua lain sebagai satu kelompok. Mereka sedang dalam misi pelatihan, dan mereka perlu membunuh iblis laut tingkat gerbang naga untuk berhasil menyelesaikan pelatihan mereka. Tujuan akhir mereka adalah Gunung Stalaktit, dan mereka akan kembali ke sekte mereka di benua pusaran selatan setelah berkunjung. Setelah itu, pemuda itu tidak mendengar keluhan apapun saat dia meraih siku Chen Ping'an dan menyerbu ke pavilion tangkap dan lepas bersama tiga gadis surgawi dari benua pusaran selatan. Ada kisah menarik tentang pavilion tangkap dan lepas. Dikatakan bahwa murid kedua dari leluhur Dao, salah satu dari tiga guru cabang ortodoksi Daois dari dunia surgawi, True Invincible, secara pribadi datang ke tempat ini setelah melemparkan segel gunung terbesar. Pada saat itu, iblis besar di tahap puncak tingkat ke-12 telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menyelinap melewati berbagai batasan di tembok besar pedang Qi dan tiba di segel gunung, yang juga dikenal sebagai Gunung Stalaktit. Namun, orang pertama yang ditemui oleh iblis besar itu secara kebetulan adalah kepala cabang Taois itu. Saat itu, Gunung Stalaktit masih merupakan daerah terpencil tanpa penduduk yang berarti, jadi iblis besar itu awalnya berpikir bahwa ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah melihat kepala cabang Taois, ia secara alami berbicara dengan cara yang menyinggung dan ingin melahapnya dalam satu suapan. Dalam hal hasilnya, ini tidak perlu dikatakan lagi. Iblis besar itu dipukul setengah mati oleh kepala cabang Taois. Namun, nasib akhirnya masih belum diketahui. Kepala cabang Taois tua, yang dianggap sebagai petarung terkuat di 4 dunia, melemparkan iblis besar itu kembali ke suatu tempat di selatan tembok besar pedang Qi. Dengan demikian, generasi Taois masa depan membangun pavilion ini untuk mewakili kekuatan Dao tertinggi dari kepala cabang itu. Chen Ping'an kelelahan karena perjalanan ke pavilion tangkap dan lepas ini, seluruh punggungnya basah oleh keringat. Ini karena ketiga bidadari dan pemuda yang bahkan lebih cantik dari mereka pasti akan menghadapi benturan yang tidak disengaja atau kontak tubuh yang disengaja saat berjalan di sekitar pavilion yang ramai. Jadi, Chen Ping'an hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, dia juga harus mencegah dirinya sendiri agar tidak bersentuhan dengan mereka secara tidak sengaja. Ini tentu saja melelahkan bagi tubuh dan pikiran, terutama karena ada pergumulan dan pertempuran kecil di mana-mana. Untungnya, aturan nomor 1 di Gunung Stalaktit adalah bahwa mereka yang melukai orang lain akan dihukum mati. Karena itu, Chen Ping'an berhasil melindungi kelompok itu sebagai seniman bela diri tingkat 4. Setelah akhirnya meninggalkan pavilion tangkap dan lepas, Chen Ping'an dan pemuda itu berpisah dengan ketiga bidadari. Para wanita muda itu masih menuju ke objek wisata terdekat, tebing Milu. Chen Ping'an mengambil kembali labu pemelihara pedangnya dan mengikatnya kembali di pinggangnya. Jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa mendatang, katanya dengan jengkel. Pemuda itu memutar matanya ke arah Chen Ping'an dan menggerutu, membosankan sekali. Aku akan pergi dan bermain dengan bidadari saja. Chen Ping'an menghela napas lega dan mengucapkan selamat tinggal. Sambil melirik sosok anak laki-laki itu yang menghilang, pemuda itu bergumam, dia terlalu serius, dan dia sama sekali tidak berpura-pura. Mungkin dia seorang pemuda yang cerewet yang diajari dan dibesarkan oleh seorang cerewet tua. Nona muda, apakah Anda menikmati pemandangan sendirian? Seorang pria tampan yang berdiri di dekatnya bertanya. Pemuda feminin itu terkekeh dan menjawab, Anda bisa kenyang. Saya pernah bepergian ke rumah bordil dengan ibumu sebelumnya. Pria yang tampak berwibawa itu buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mundur dan tidak bertindak gegabah. Pada akhirnya, dia mengacungkan jempol dengan senyum yang mempesona, sambil berkata, saya suka kepribadian Anda, Nona muda. Pemuda feminin itu mengabaikannya dan meninggalkan pavilion tangkap dan lepas. Sambil berjalan, ia mempertimbangkan apakah ia harus pergi ke pagoda pedang penghormatan atau menara persembahan dupa terlebih dahulu. Pria berwajah berwibawa itu menatap wanita cantik yang memukau dengan pita warna-warni di pinggang wanita itu, dan dia berkata dengan penuh emosi, wanita yang riang dan cantik seperti itu hanya ada di pegunungan. Berkultivasi itu bagus. Tidak peduli seberapa cantik wanita di luar pegunungan, kecantikan mereka yang memikat hanya bisa bertahan selama 10 atau 20 tahun. Yang mulia, Anda dapat menuju ke platform Danau Petir sekarang. Jangan membuat guru kekaisaran menunggu terlalu lama, seorang bawahan mengingatkannya dengan suara lembut, menggunakan dialek resmi benua ilahi bumi tengah. Saya akan segera menuju ke sana, jawab pria itu sambil tersenyum. Baik pria yang disebut sebagai Yang Mulia,
atau bawahan di sampingnya, tampaknya tidak ada dari mereka yang merasa bahwa kaisar harus membuat guru kekaisarannya menunggu. Mereka bergegas menuju platform Danau Petir. Ini adalah panggung tinggi dengan 99 anak tangga menuju ke atas, dan tampak seperti mangkuk raksasa yang dipenuhi dengan petir kental. Menurut rumor, murid kedua leluhur Dao telah meraup segenggam petir dari danau petir kuno itu dan menaruhnya di gunung stalaktit. Itu adalah danau petir yang hanya ada dalam catatan tetapi tidak dapat ditemukan dalam kehidupan nyata. Setiap kali kepala cabang, seorang dewa surgawi agung, membunuh seorang abadi atau roh yang telah melanggar aturan, dia akan menahan jiwa mereka di danau petir di gunung stalaktit. Namun, platform danau petir secara mengejutkan ditutup hari ini, tidak seorang pun diizinkan untuk mendekatinya. Pada saat ini, hanya satu orang dengan tubuh tinggi dan kokoh yang setengah jongkok di samping danau petir di atas platform danau petir. Sikunya bertumpu pada lututnya, dan dagunya bertumpu pada lengannya. Sebuah pedang tanpa sarung melayang di tengah danau petir, dengan hanya kurang dari setengahnya yang masih terlihat. Setelah pedang itu terbenam sepenuhnya, seluruh danau petir mulai mendidih dan bergolak. Orang ini kemungkinan besar sedang melunakkan pedangnya. Seorang pendeta tua dengan pengusir lalat di tangannya berdiri di dasar panggung tinggi, dengan senyum hangat di wajahnya. Seolah-olah dia merasa bangga atas nama pria jangkung dan tegap itu. Sebagai orang ketiga yang memegang komando di gunung stalaktit, pendeta tua itu dianggap sebagai musuh alami oleh semua naga banjir dan kerabat mereka di Laut Selatan. Selama 1 milenium, dia telah membunuh naga banjir yang tak terhitung jumlahnya dan membuat alat semu surgawi, pengusir lalat di tangannya. Selama 5 abad terakhir, pendeta tua itu pernah bertarung melawan 2 orang bijak Konfusianisme dari klan Chen benua pusaran selatan di Laut Selatan, dan ketenarannya telah menyebar jauh dan luas. Namun, meskipun dia menghadapi orang luar hari ini, dan bahkan jika dia tampak seperti pembantu rumah tangga bagi orang ini, pendeta tua itu tidak merasa tersinggung atau direndahkan sedikit pun. Sebaliknya, dia tampak sangat puas dan senang dengan dirinya sendiri. Chen Ping'an menghadapi situasi yang sangat canggung. Ternyata, kurang dari 1 dari 10 orang di Gunung Stalaktit memahami dialek resmi benua botol harta karun timur. Sementara itu, Chen Ping'an tidak dapat berbicara atau memahami dialek resmi benua ilahi bumi tengah. Akibatnya, terjadilah kasus seekor ayam yang mencoba berkomunikasi dengan bebek saat Chen Ping'an menanyakan arah dan orang-orang yang lewat dengan baik hati mencoba membantunya. Pada akhirnya, Chen Ping'an terpaksa menerima tantangan dan bertanya kepada lebih dari 30 orang sebelum akhirnya bertemu dengan seseorang yang dapat sedikit memahami dialek resmi benua botol harta karun timur. Namun, orang ini tidak tahu lokasi penginapan bangau. Chen Ping'an berdiri di jalan yang ramai, dengan ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Dia meraih labu pemeliharaan pedangnya dan hanya bisa minum anggur untuk menghilangkan kesuramannya. Jika sudah terdesak, dia hanya bisa kembali ke dermaga tangkap dan lepas dan meminta Jinsu pada Nyonya Gui. Dia harus meminta gadis Osmanthus ini untuk menjadi pemandunya. Mengenai apakah Jinshu akan mengejeknya sebagai tindakan balas dendam, Chen Ping'an tidak terlalu peduli tentang ini. Jika menyangkut masalah tatap muka, ini memang pertimbangan yang cukup penting di antara kenalan yang sudah dikenal. Namun, berapa kali dia akan bertemu seseorang seperti Jinshu, tamu sementara dalam hidupnya? Jadi, tidak apa-apa untuk bersikap sedikit lebih tidak tahu malu. Chen Ping'an berhasil menangkap pejalan kaki lain yang mengerti dialek resmi benua botol berharga timur, tetapi pejalan kaki ini juga tidak tahu lokasi penginapan bangau. Namun, dia tahu di mana pagoda pedang penghormatan dan perkebunan kera malapetaka berada. Ketika menanyakan arah kepadanya, Chen Ping'an berkata, "Tuan, apakah Anda tahu di mana pagoda pedang penghormatan berada?" Anehnya, jawaban pejalan kaki itu adalah, "Oh, maksudmu pagoda pedang penghormatan di dekat perkebunan kera malapetaka? Cukup mudah untuk sampai di sana. Tidak terlalu jauh dari sini." Liu Youzhou, anak muda dari benua putih murni, bukanlah orang yang sederhana. Maka, Chen Ping'an langsung berbalik dan kembali ke dermaga tangkap dan lepas. Wajah pejalan kaki itu dipenuhi dengan sedikit kekecewaan saat dia melihat sosok anak muda itu yang menghilang. Betapa baiknya jika dia berhasil menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan perkebunan kera malapetaka, bahkan menunjukkan wajahnya di sana dan diingat oleh mereka akan menjadi hasil yang layak. Pada akhirnya, Jinshu dengan senang hati turun dari Pulau Osmanthus dan membimbing Chen Ping'an yang putuskan asa dan sengsara ke penginapan bangau. Sebelum meninggalkan Pulau Osmanthus, Nyonya Gui telah memberikan 3 koin panas rendah dan menyuruhnya menggunakannya dengan hemat. Setelah memasuki Gunung Stalaktit, Jinshu bertanya kepada Chen Ping'an apakah dia ingin mengunjungi paviliun tangkap dan lepas. Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berkunjung. Jinsu mengangguk dan berkata bahwa paviliun tangkap dan lepas adalah tempat wisata yang paling tidak menarik dan jauh lebih rendah daripada tempat-tempat seperti penginapan Ganoderma dan tebing Milu. Memang,
dia benar-benar perlu mengunjungi pagoda pedang penghormatan jika dia ingin melakukan perjalanan berharga ini. Mereka berdua berjalan selama hampir 1 jam, dan Jin Shu menghabiskan waktu ini untuk memperkenalkan lokasi pemandangan penting di Gunung Stalaktit kepada Chen Ping'an. Misalnya, tempat-tempat seperti penginapan Ganoderma. Dan misalnya, bagaimana pagoda pedang penghormatan memajang replika pedang para pembudidaya pedang dari tembok besar pedang Qi yang telah membunuh iblis tingkat 5 atas sebelumnya. Orang-orang dapat berkunjung dan memberi penghormatan kepada pedang-pedang ini. Setelah tiba di Gunung Stalaktit, Jin Shu jelas tidak lagi sedingin dan sedingin dulu di Pulau Osmanthus. Kepribadiannya berubah drastis, dan meskipun dia tidak benar-benar bersemangat tanpa henti, dia sudah tampak tidak berbeda dari gadis-gadis biasa seusianya. Dia menjelaskan bahwa ada Ganoderma Rui yang disimpan di penginapan Ganoderma, sebuah Rui yang ditinggalkan di dunia agung oleh leluhur Dao. Rui itu dipenuhi dengan energi spiritual, dan mengubah seluruh penginapan Ganoderma menjadi seperti tanah yang diberkati. Jadi, bercocok tanam di sini akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena itu, penginapan Ganoderma juga merupakan penginapan termahal di Gunung Stalaktit. Faktanya, bahkan jika mereka punya uang, para murid dari Sekte Abadi yang datang ke sini untuk berlatih dan keturunan kaya dari klan kuat yang datang ke sini untuk bertamasya merasa sangat sulit untuk memesan kamar di penginapan Ganoderma. Mereka perlu melakukan reservasi beberapa bulan sebelumnya. Ketika mereka mendekati penginapan Bangau, Jin Shu merendahkan suaranya dan berkata, ada juga rumor bahwa leluhur Dao secara pribadi menanam tanaman labu. 7 labu pemelihara pedang berkualitas tinggi dibuat dari buahnya, dan 1 dari 7 disimpan di ruang rahasia di penginapan Ganoderma. Selain itu, labu itu dibuat dari labu yang matang lebih dulu. Saat ini, dikabarkan bahwa labu itu diam-diam memelihara pedang terbang dari selusin atau lebih dewa pedang kuat dari dunia agung. Ketika menyangkut rumor dan gosip semacam ini, orang luar sering membicarakannya dengan semangat dan kegembiraan. Seolah-olah orang luar ini telah melihat sendiri labu pemelihara pedang sebelumnya. Jin Shu telah mendengar rumor ini dari orang lain, dan dia juga tidak terkecuali dengan kebiasaan duniawi ini. Kenyataannya, para pendeta Tao dari garis keturunan murid kedua Tao yang bertanggung jawab untuk menjaga peraturan di Gunung Stalaktit tidak pernah menyebutkan apapun tentang labu pemeliharaan pedang dan memelihara pedang terbang untuk para dewa pedang yang kuat sebelumnya. Mereka hanya menyatakan bahwa tidak ada hal seperti itu di penginapan Ganoderma, dan sebaiknya orang-orang tidak memikirkan hal ini dan menyebarkan rumor. Chen Ping'an teringat pada labu pemeliharaan pedang perak yang diberikan Aliang kepada Baoping kecil. Tentu saja, dia juga ingat labu pemeliharaan pedang ungu keemasan yang pernah dikenakan oleh gadis surgawi Gunung Sunscorch, Sujia, di pinggangnya. Selain itu, tentu saja ada yang disebut sebagai leluhur tua labu pemeliharaan pedang yang disebutkan oleh pria feminin itu belum lama ini. Nona Jin Shu, apakah perkebunan kera malapetaka sangat terkenal di Gunung Stalaktit? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Jin Shu menjawab sambil mengangguk. Perkebunan kera malapetaka yang dimiliki oleh klan Liu dari benua putih murni adalah salah satu dari 4 perkebunan pribadi besar di Gunung Stalaktit. Perkebunan itu terletak di sebidang tanah yang sangat luas, dan memiliki reputasi yang lebih besar lagi. Klan Liu adalah klan nomor 1 di benua putih murni, dan mereka juga memiliki reputasi yang sangat baik di sana. Hampir semua kaisar, penguasa, dewa bumi, dan pembudidaya di benua putih murni ingin menjalin hubungan baik dengan klan Liu. Lagi pula, kami para penyuling Qi paling banyak menggunakan koin kepingan salju, kan? Penampakannya didasarkan pada penampakan koin yang dipalsukan oleh klan Liu. Faktanya, klan Liu memiliki 10% dari pegunungan tempat tambang giok berada. Kedengarannya tidak banyak, tapi percayalah, itu jumlah yang sangat besar. Chen Ping'an sedikit tercengang. Tidak heran Liu Youzhou mengatakan sesuatu seperti, tidak peduli seberapa kecil nilai koin hujan 1 butir. Dia benar-benar tidak menyombongkan diri. Ekspresi Jin Shu sedikit melayang saat dia melanjutkan, keturunan klan Liu benar-benar anak-anak keberuntungan yang terlahir bukan hanya dengan sendok perak, tetapi gunung perak. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tinggal memberikan uang untuk tugas itu. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak mampu dilakukan oleh klan Liu. Chen Ping'an menjadi semakin bertekad untuk tidak sengaja menjalin ikatan dengan Liu Youzhou. Anak muda itu seperti Pulau Osmanthus, kapal antar benua raksasa. Deru ombak yang diciptakannya bukanlah hal yang dapat ditahan Chen Ping'an dalam kondisinya saat ini. Chen Ping'an menjadi sedikit putus asa saat memikirkan ini. Seolah-olah angin dan salju menghantam hatinya. Berapa banyak segel gunung dan air yang bisa dia sia-siakan? Saat ini, dia hanya memiliki 1 segel air yang tersisa. Meskipun ada puluhan ribu alasan bagi Chen Ping'an untuk bertindak seperti yang telah dilakukannya, dan dia akan melangkah maju dan membuat pilihan yang sama jika dihadapkan pada situasi yang sama lagi. Kehilangan segel gunung masih membebani pikiran Chen Ping'an. Dia tidak dapat melupakannya, sedikit pun. Namun,
Chen Ping'an sekarang dapat benar-benar menyimpan emosi negatif ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi seperti anak muda sebelumnya, orang yang tetap murung dan terdiam selama beberapa ratus kilometer setelah perpisahan di luar kuil yang kumuh itu. Seniman bela diri berjanggut besar dan pendeta Tao muda itu secara alami menyadari semangatnya yang rendah, dan mereka terpaksa mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Penginapan bangau terletak di ujung gang. Manajer penginapan itu adalah seorang pemuda yang serius dan tidak tersenyum, dan dia tidak tersenyum bahkan ketika dia melihat Jin Shu, yang telah datang ke sini beberapa kali. Setelah menyiapkan 2 kamar bersebelahan untuk Jin Shu dan Chen Ping'an, manajer penginapan tidak lagi menghiraukan mereka dan membiarkan mereka melakukan urusan mereka sendiri. Jin Shu menoleh ke Chen Ping'an dan menjelaskan dengan suara pelan, manajer penginapan mewarisi bisnis ayahnya. Penginapan bangau dulunya sangat besar, dan setengah gang dulunya milik penginapan itu. Penginapan itu cukup terkenal di wilayah sekitar dermaga tangkap dan lepas. Namun, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi, dan Pulau Osmanthus tampaknya juga menawarkan bantuan selama waktu itu. Namun, ayah manajer penginapan itu meninggal dunia. Keadaan memburuk, dan yang tersisa hanyalah apa yang kita lihat sekarang. Chen Ping'an diam-diam mengingat hal ini. Penginapan di Gunung Stalaktit tidak berbeda dengan penginapan kota dan penginapan desa tempat Chen Ping'an menginap selama perjalanannya melalui pegunungan dan sungai. Penginapan itu sedikit lebih elegan dan bersih. Jin Shu mengetuk pintu Chen Ping'an sebelum masuk. Setelah duduk, dia mulai merencanakan jadwal 2 hari ke depan bersama Chen Ping'an. Dia sudah punya rencana dalam benaknya, dan dia menyarankan agar mereka mengunjungi 4 tempat keesokan harinya, Aula Segel Tao, Pagoda Pedang, Penginapan Ganoderma, dan Ruang Pedang Tao. Mereka kemudian dapat mengunjungi 3 tempat keesokan harinya, yaitu Menara Persembahan Dupa, Tebing Milu, dan Panggung Danau Petir. Puncak tunggal yang terletak di wilayah tengah Gunung Stalaktit merupakan area terlarang, jadi mereka hanya dapat melihatnya dari jauh meskipun mereka akan melewatinya dalam perjalanan menuju lokasi wisata lainnya. Chen Ping'an bertanya apakah ada toko tempat ia dapat membeli atau menjual harta karun yang berharga. Jin Shu memberitahu dia bahwa penginapan Ganoderma adalah salah satu tempat tersebut, dan ada juga toko pembungkus kain yang telah dibuka di seberang jalan untuk memperebutkan bisnis. Kedua tempat tersebut bertransaksi dengan sejumlah besar harta karun dan sejumlah besar uang setiap hari, dan mereka hanya peduli dengan nilai harta karun dan bukan status pelanggan mereka. Segala sesuatunya sangat dapat diandalkan dan stabil. Karena fakta ini, banyak pembudidaya kejam suka mengunjungi Gunung Stalaktit setiap kali mereka menuai hasil besar. Mereka dapat melarikan diri dari kejaran, dan mereka juga dapat menjual hasil rampasan mereka secara terbuka. Mereka dapat memperoleh uang dan menikmati hidup. Ada beberapa pulau di dekat Gunung Stalaktit, dan banyak kultivator saleh akan tinggal di pulau-pulau ini sepanjang tahun. Mereka akan mengawasi dengan ketat situasi di Gunung Stalaktit, untuk mengamati para penjahat yang bersembunyi di gunung tersebut. Para penjahat yang memanfaatkan aturan Gunung Stalaktit untuk menghindari hukuman semuanya adalah kultivator jahat atau sesat yang memiliki darah banyak orang di tangan mereka. Mereka adalah penjahat yang telah mendapatkan nama buruk di beberapa benua besar. Chen Ping'an bertanya tentang lokasi pasti di mana dia akan meninggalkan Gunung Stalaktit dan memasuki tembok besar pedang Qi, dan Jin Shu penasaran mengapa anak muda itu menanyakan hal ini mengingat dia akan menuju ke sana hanya dalam waktu 3 hari. Namun, dia tetap mengatakan kepadanya bahwa lokasinya berada di suatu tempat di samping puncak tunggal di wilayah tengah Gunung Stalaktit. Ada sebuah pintu besar di sana, yang merupakan replika dari platform pendakian abadi kuno. Mereka yang memiliki tablet giok bertuliskan karakter, perbatasan, dapat mengunjungi dan mengamati pintu ini. Seperti tingkatan ke-10 dari seni bela diri murni, tingkatan ke-13 dari pemurnian Qi, tingkat kenaikan, dianggap sebagai tingkat akhir. 2 tingkatan di atasnya adalah 2 tingkatan yang hilang. Selama masa-masa kuno ketika orang-orang bijak telah berkeliling dunia untuk mengajar dan memberi manfaat kepada orang banyak, tampaknya ada platform kenaikan abadi yang tersebar di seluruh dunia. Pemurni Qi dapat dengan mudah naik, dan mereka dapat menunggangi awan, menunggangi naga, atau menunggangi burung bangau saat mereka menikmati kenaikan. Gadis-gadis surgawi akan menyebarkan bunga di udara, awan berwarna-warni akan menghiasi langit dengan warna-warna yang spektakuler, dan sinar cahaya yang cemerlang akan menembus angkasa. Semua fenomena aneh ini akan muncul bersama untuk merayakan pencapaian Dao oleh kultivator yang sedang naik daun. Para kultivator mendambakan hal ini. Setelah Chen Ping'an dan Jin Shu sepakat untuk bertemu dan berangkat besok pagi, bocah lelaki itu meninggalkan penginapan sendirian dan menuju kaki puncak kesepian. Puncak kesepian adalah tempat dewa surgawi agung berkultivasi dalam pengasingan. Chen Ping'an merenungkan 9 tempat berbeda saat ia berjalan di paviliun tangkap dan lepas, pagoda penghormatan pedang, menara persembahan dupa, panggung danau petir, penginapan Ganoderma, aula segel Tao, ruang pedang Tao, tebing Milu, dan Lon Peika. Ada 9 bangunan berbeda, seperti halnya 9 pagoda penekan perkasa yang berbeda.
Mungkin ini juga merupakan formasi yang digunakan oleh seorang bijak untuk menahan keberuntungan. Di kaki puncak kesepian, ada jalur pegunungan suci yang cukup lebar untuk menampung 3 kereta kuda. Di dekatnya, ada juga sebuah plaza yang dilapisi batu giok putih. Hanya ada satu pagar rantai besi yang mengelilingi plaza, dan pagar itu hanya setinggi setengah meter. Siapapun dapat melewati pagar dengan satu langkah saja. Ada 2 pilar besar yang terletak di tengah alun-alun, terbuat dari batu giok putih dan tingginya lebih dari 30 meter. Di antara kedua pilar itu, ada tirai air yang tampak tenang seperti cermin. Riak-riak kecil sesekali akan mengalir di permukaannya. Hanya sedikit orang yang berada di alun-alun saat ini, dan hanya ada 20 atau 30 orang yang tersebar di sekitarnya. Baik tua atau muda, pria atau wanita, setiap orang memiliki tablet batu giok, perbatasan, yang tergantung di pinggang mereka. Beberapa anak nakal langsung menerobos tirai air dan berlarian, mengejar teman-teman mereka dan bermain dengan riuh di alun-alun. Tidak ada pendeta Tao yang bertanggung jawab untuk mengawasi alun-alun. Chen Ping'an ragu-ragu sebentar sebelum dengan hati-hati melangkah melewati pagar rantai besi dan memasuki alun-alun. Tidak ada respons yang tidak terduga, dan ini membuatnya sedikit tenang. Dia perlahan berjalan menuju 2 pilar besar. Chen Ping'an menemukan bahwa cahaya yang mengalir akan muncul di bawah kakinya dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat mendongak, dia melihat seorang pendeta Tao muda mengenakan jubah Tao besar duduk di atas tikar jerami di samping salah satu pilar besar. Dia sedang membaca buku. Jika anak-anak kecil yang usianya hampir sama dengannya mendekatinya, jubah Tao muda dengan topi ekor ikan akan dengan santai mengibaskan lengan bajunya dan membuat anak-anak itu melayang ke kejauhan. Anak-anak kecil itu senang mendengarnya, dan mereka terus berlari ke arah pendeta Tao muda itu lagi dan lagi. Pendeta Tao muda itu juga tidak tampak terganggu oleh kejenakaan mereka, dan dia terus mengibaskan lengan bajunya lagi dan lagi. Chen Ping'an tidak berani meniru tindakan nakal anak-anak itu yang menyerbu ke cermin tanpa izin, jadi dia malah berjalan mengitari pilar besar untuk masuk ke balik tirai air. Dia menemukan bahwa ada pilar kecil lain yang berdiri di samping pilar besar itu. Pilar batu ini tampak seperti tiang penyangga, dan ada seorang pendekar pedang setengah baya dengan pakaian compang-camping duduk bersila di atasnya. Ada pedang di tangannya, dan matanya terpejam saat dia tertidur. Orang ini jelas individu yang sangat penting. Chen Ping'an tidak berani mengganggu istirahat pendekar pedang ini, jadi dia tanpa sadar mulai berjalan dengan lebih tenang. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke sisi lain. Kepala pendekar pedang yang tertidur itu tiba-tiba terkulai dan tersentak ke atas, membuatnya terbangun kaget. Penampilannya agak polos, dan dia melihat ke kiri, kanan, atas, dan bawah sebelum akhirnya menatap anak laki-laki muda dengan kotak pedang di punggungnya. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri yang sepertinya hanya 3 kata sebelum kembali tidur. Chen Ping'an berdiri di dekat tirai air dan menatapnya dengan linglung untuk waktu yang lama. Dia merasa sulit membayangkan bahwa tembok besar Ki Pedang benar-benar berada di sisi lain tirai ini. Dunia lain ada di balik tirai air ini? Di puncak tunggal yang menjulang ke awan, ada bangunan tertinggi di Gunung Stalaktit. Bangunan ini akan tersembunyi oleh lautan awan selama lebih dari setengah tahun. Ada 3 lonceng yang tergantung di atap di lantai atas bangunan, dan dikabarkan bahwa lonceng itu hanya akan berdentang dengan cara yang merdu ketika ketiga kepala cabang Sekte Tao mengunjungi Gunung Stalaktit bersama-sama. Saat ini, seorang dewa surgawi agung dari Sekte Tao sedang berdiri di atap dan melihat melalui awan, mengintip ke bawah ke alun-alun di bawah puncak tunggal. Anak laki-laki muda dengan kotak pedang di punggungnya sekecil biji sesawi. Chen Ping'an kembali ke penginapan bangau dan melanjutkan latihan meditasi berjalan 6 langkah dan meditasi berdiri di tungku pedang. Akhirnya, larut malam, ia menanggalkan pakaian dan berbaring di tempat tidur dengan senyum di wajahnya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, ketika matahari baru saja muncul di balik cakrawala, Jin Shu datang mengetuk pintunya 15 menit lebih awal. Chen Ping'an menghentikan sesi meditasi berjalannya yang hening dan berjalan menuju pintu. Ia meninggalkan penginapan bersama Jin Shu, dan mereka menuju ke Aula Segel Taois bersama-sama. Aula Segel Taois juga dikenal sebagai Aula Orang Hilang, dan ini karena aula tersebut mengumpulkan dan memajang semua segel di dunia kecuali satu, segel gunung. Aula Segel Taois menghormati dan mematuhi aturan tidak tertulis bahwa gunung tidak boleh saling berhadapan. Bagaimanapun, Gunung Stalaktit juga merupakan segel gunung itu sendiri. Chen Ping'an menghela napas dan memasuki Aula Segel Taois bersama Jin Shu yang energik dan bersemangat. Aula Segel Taois memiliki 3 lantai, dan setiap lantai sangat besar dan luas serta terbagi menjadi banyak ruangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ribuan segel dipajang di setiap lantai, dan segel-segel ini dibiarkan melayang dalam deretan demi deretan lemari pajangan glasir berwarna. Beberapa segel telah mengembangkan energi spiritual yang kaya, yang memungkinkan mereka terbang di sekitar lemari pajangan glasir berwarna dan membuat suara benturan saat menabrak sisi-sisinya. Bahkan, ada roh yang lahir dari energi spiritual segel yang terkondensasi.
Beberapa roh ini dengan berani menatap balik ke arah orang-orang melalui lemari pajangan yang transparan. Chen Ping'an menghabiskan waktu lama di ruang segel air di lantai 2, tidak mau pergi. Setelah melihat ini, Jin Shu pergi untuk melihat segel lainnya sendirian. Mereka sepakat untuk bertemu di pintu masuk aula segel Taois dalam 2 jam. Segel air yang diamati Chen Ping'an memiliki energi spiritual yang ringan dan lincah seperti kabut. Energi spiritual ini berubah menjadi aliran kecil yang mengalir di sekitar segel. Chen Ping'an sekarang sudah familiar dengan banyak karakter segel kuno berkat buku penghindaran kematian asli yang telah dijelaskan secara menyeluruh oleh Li Xisheng untuknya, dan dia dapat mengetahui bahwa karakter di bagian bawah segel tersebut bertuliskan, sungai perak yang mengalir ke bawah. Menurut Jin Shu, Balai Segel Taois hanya membeli segel dan tidak menjualnya. Mereka tidak akan menjual segel kepada siapapun. Hanya ada satu kejadian di masa lalu ketika Balai Segel Taois hampir melanggar aturan ini. Saat itulah pria yang sekarang menjadi pemimpin klan Liu dari Benua Putih Murni mengumumkan bahwa dia akan membeli 1 tingkat penuh segel dari Balai Segel Taois. Pada akhirnya, pendeta Taois yang mengelola balai tersebut tidak punya pilihan selain melaporkan masalah ini kepada penguasa surgawi agung yang berkultivasi di puncak tunggal. Jawaban Dewa Langit Agung sangat sederhana, dia telah melepaskan semburan ki pedang dari bangunan di atas puncak tunggal, menghancurkan taman belakang perkebunan kera malapetaka. Namun, pemuda itu, yang saat itu belum menjadi pemimpin klan, telah meletakkan tangannya di pinggulnya dan dengan marah mengutuk orang tua abadi di atas puncak tunggal. Argumennya telah mengerucut menjadi ini aku sangat kaya, jadi mengapa kamu tidak datang lagi jika kamu sangat mampu? Dan dengan demikian, Dewa Langit Agung telah melepaskan semburan ki pedang, merusak parah perkebunan kera malapetaka yang besar yang telah dibangun dan dirawat selama beberapa generasi. Formasi besar yang melindungi perkebunan kera malapetaka, yang seharusnya mampu memblokir 100 serangan dari para dewa pedang tingkat tinggi, juga telah sepenuhnya dimusnahkan. Untungnya, tidak ada satu orang pun yang terluka. Setelah itu, terjadilah pertukaran yang terkenal. Dengan ekspresi tenang dan tidak berubah, keturunan muda klan Liu itu berbalik dan bertanya kepada pengurus tua itu, penguasa Langit Agung bertindak dengan cara yang begitu mendominasi dan tidak masuk akal. Apakah tindakannya sesuai dengan aturan? Pengurus tua itu tersenyum dan menjawab, penguasa Langit Agung adalah perwujudan aturan di Gunung Stalaktit. Setelah pertukaran ini, kekuatan tertinggi penguasa surgawi agung Gunung Stalaktit dan kekayaan luar biasa klan Liu Benua Putih Murni secara bersamaan menjadi terkenal di seluruh dunia. Setelah itu, Chen Ping'an tidak berjalan ke lantai 3 untuk melihat segel di sana. Sebaliknya, ia langsung turun ke bawah untuk menunggu Jin Shu di luar aula segel Taois. Jin Shu keluar 15 menit terlambat. Ketika ia melihat anak laki-laki muda itu menatap ke angkasa di tangga luar aula segel Taois, ia berkata dengan suara minta maaf, aku terlambat karena segel di lantai 3 melahirkan roh baru dan sangat mistis. Itu sangat menyenangkan, dan ia mampu mengambil bentuk siapapun yang bertatapan dengannya. Banyak orang mengantre untuk mencobanya. Aku benar-benar minta maaf tentang ini, Chen Ping'an. Chen Ping'an berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya hingga bersih. Senyum mengembang di wajahnya, dan ia menjawab, bukannya kita sedang terburu-buru atau semacamnya. Ketika Jin Shu pertama kali mengucapkan nama Chen Ping'an secara langsung di Gunung Stalaktit, kedua orang yang menjaga pintu di kaki puncak Lon membuka mata mereka serempak seolah-olah saling memahami. Mereka adalah pendeta Tao muda dan pria paruh baya yang memegang pedang di tangannya. Pendeta Tao muda itu berdiri dari tikar jeraminya dan meninggalkan alun-alun giok putih, menuju menara persembahan dupa. Pria paruh baya yang memegang pedang itu berbalik dan menekuk jari-jarinya, membuat gerakan kecil mengibaskan tirai air yang seperti cermin. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan memutar pergelangan tangannya seolah-olah sedang menarik sesuatu. Dia menarik kembali pesan yang baru saja dia kibaskan. Dia terus tertidur. Gunung Stalaktit tidak melarang penggunaan kemampuan mistis, dan pendeta Tao muda itu menempuh beberapa kilometer dalam satu langkah. Pada akhirnya, dia tiba di depan sebuah gedung yang di dalamnya mengepulkan asap ungu. Dia melangkah masuk, dan banyak pendeta Tao dengan topi ekor ikan membungkuk dan menangkupkan tangan mereka dengan hormat saat melihat bocah kecil berkulit putih itu. Mereka dengan hormat memanggilnya sebagai Paman Guru Agung, dan beberapa bahkan memanggilnya sebagai Paman Guru Buyut. Pendeta Tao muda itu memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan dia tidak pernah menanggapi siapapun dari orang-orang ini. Setelah memasuki gedung, dia mengibaskan lengan bajunya dan membuat beberapa Taois yang sedang berkunjung dengan topi dan jubah Taois yang berbeda beterbangan. Para Taois yang sedang berkunjung di 5 tingkat tengah langsung berhamburan ke arah 2 dinding samping. Mereka begitu ketakutan hingga hampir mengalami keruntuhan mental. Pendeta Tao muda itu melangkah maju dan mengklaim tempat persembahan dupa untuk dirinya sendiri. Ia kemudian mengambil 1 batang dupa dari tabung dupa di meja di dekatnya. Ada 4 gulungan gambar yang menerima pemujaan di atas meja dupa. Gulungan gambar leluhur Dao ditempatkan paling tinggi,
Begitu tinggi sehingga para penyembah mungkin akan melewatkannya sama sekali jika mereka tidak memperhatikan. Di bawah gulungan gambar leluhur Dao, ada gulungan gambar 3 pendeta Tao yang tergantung berdampingan. Pendeta Tao di tengah memegang jimat kayu persik, yang di sebelah kiri mengenakan jubah bulu dan memegang pedang Dao di tangannya, dan yang di sebelah kanan mengenakan topi bunga teratai. Di atas meja dupa raksasa, hanya ada satu pedupaan besar tempat para penyembah dapat meletakkan batang dupa mereka. Menurut legenda, dikatakan bahwa jika pendeta dan pemuja Tao dengan tulus mempersembahkan dupa di menara persembahan dupa, ada kemungkinan bagi leluhur Dao dan 3 orang suci yang merupakan kepala cabang untuk mendeteksi persembahan mereka. Ketika pendeta Tao mengunjungi gunung stalaktit, mereka hampir selalu mengunjungi menara persembahan dupa untuk mempersembahkan 3 batang dupa terlebih dahulu. Tentu saja, pendeta Tao dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu pasti tidak akan melangkah 1 langkah pun ke menara persembahan dupa. Pendeta Tao muda yang mengenakan topi ekor ikan membungkuk 3 kali kepada kepala cabang yang mengenakan topi bunga teratai. Setelah meletakkan batang dupa di pedupaan, dia menutup matanya dan melafalkan beberapa kata. Setelah beberapa saat, pendeta muda Tao itu terbata-bata sebelum membuka matanya. Ia merasa sedikit bosan, jadi ia berbalik dan akhirnya menatap seorang pemuda yang tampak seperti wanita cantik. Ia mengerutkan kening dan bertanya, sebagai keturunan klan Lehu dari benua ilahi bumi tengah, mengapa kau pergi ke pagoda pedang penghormatan terlebih dahulu? Mengapa kau tidak datang ke sini untuk mempersembahkan dupa terlebih dahulu? Wanita, muda itu tidak terpengaruh, dan ia menjawab sambil tersenyum, kami dengan setia dan tulus menghormati kepala cabang tertinggi ini sebagai leluhur lama kami, tetapi leluhur lama ini tidak pernah mengakui kami sebagai keturunannya. Selama beberapa ribu tahun terakhir, berapa banyak dupa yang telah dipersembahkan klan Lehu kepada kepala cabang ini? Namun, kami masih belum mendengar sepatah kata pun darinya. Apakah akan ada bedanya jika aku mempersembahkan 1 batang dupa lagi? Sedikit amarah muncul di wajah pendeta Tao muda itu, dan dia berseru, kamu masih berani berbicara dengan kurang ajar seperti itu. Pemuda yang datang untuk mempersembahkan dupa itu tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, Tuan Surgawi, kamu bukan pendeta Tao dari cabang yang sama dengan leluhur lama klan Lehu kita, jadi mengapa kamu begitu tertekan dengan etika orang luar? Pendeta Tao muda itu mendengus dan berkata, orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Dia menjentikan lengan bajunya, dan pemuda yang bahkan lebih menarik daripada wanita cantik itu langsung terlempar keluar dari gedung. Dia jatuh ke jalan di luar menara persembahan dupa, dan dia terus memuntahkan darah saat dia berjuang untuk duduk. Menatap gulungan gambar di sebelah kanan yang tetap acuh tak acuh terhadap mereka selama ratusan ribu tahun, pemuda itu mulai tertawa terbahak-bahak. Hari ini, kepala cabang ini masih sedingin dan tanpa ampun seperti biasanya. Klan Lehu telah menghadapi situasi yang mengerikan dan ancaman kehancuran berkali-kali dalam sejarah, namun orang dalam gulungan gambar itu tidak pernah menghiraukannya. Pendeta Tao muda itu berjalan keluar dari menara persembahan dupa dan melirik sekilas ke pemuda yang sangat acak-acakan itu. Dia kemudian menghilang dalam sekejap. Mengikuti petunjuk Jin Shu, Chen Ping'an tiba di penginapan Ganoderma pada siang hari. Di sana, dia dapat melihat Ganoderma Rui yang legendaris. Setelah melihat-lihat harta abadi dan peralatan roh yang sangat mahal di penginapan Ganoderma, Chen Ping'an tidak membeli apapun, juga tidak menjual apapun dari harta karun sakunya. Dia meninggalkan penginapan dan berangkat menuju tujuan terakhir hari itu, Ruang Pedang Tao. Ruang Pedang Tao tidak menarik karena pemandangan yang disediakannya, melainkan karena daftar di salah satu dindingnya. Semua jenis hadiah tercantum di dinding, dan subjek hadiah ini unik dan beragam. Ada iblis-iblis besar dari suatu pulau di Laut Selatan, penguasa suatu negara di suatu benua, sesepuh dari makhluk abadi di suatu klan abadi, beberapa kultivator iblis yang menyebabkan kekacauan di dunia, dan bahkan seorang bijak Konfusianisme dari klan Chen benua pusaran selatan. Ada berbagai macam orang dan makhluk dalam daftar hadiah. Peraturan ruang pedang Daois telah diturunkan dari suatu waktu yang tidak diketahui, dan siapapun diizinkan untuk memasang hadiah di dinding. Namun, poster tersebut harus meninggalkan uang hadiah di ruang pedang Daois. Jika tidak, jika seseorang berani memasang hadiah tanpa meninggalkan uang hadiah, orang tersebut harus merasakan kekuatan pedang Dao ruang pedang Daois. Ruang pedang Daois, ada berbagai cabang di bawah garis keturunan Dao murid kedua Daois, dan salah satu cabang menggunakan pedang sebagai instrumen Dao mereka. Cabang ini pernah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di benua ilahi bumi tengah, dan mereka telah menikmati kedudukan yang setara dengan para pembudidaya pedang sekte Mohist. Satu kelompok mendominasi, dan satu kelompok misterius. Di Majestic World, ada sesuatu yang bahkan lebih merepotkan daripada memprovokasi para pembudidaya pedang. Yaitu terlibat dalam konflik dengan para pendeta Tao yang menggunakan pedang sebagai instrumen Dao mereka. Ini karena, para pendeta pedang Tao, semuanya adalah individu yang sangat teguh. Bahkan, mereka dapat dianggap kejam dan tak kenal ampun.
Mereka cepat dan efisien saat membunuh iblis dan setan, dan mereka juga sama kejam dan mematikannya saat melawan para pemurni Qi. Seberapa burukkah temperamen para pendeta pedang Tao? Dikatakan bahwa suatu kali, seorang pendeta pedang Tao yang kuat telah bertemu dengan Taois Huangzi yang terhormat dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Mereka berdua ingin membunuh iblis jahat yang sangat kuat, jadi secara logika, mereka berdua seharusnya bekerja sama atau bertarung melawan iblis tanpa saling mengganggu. Jika tidak, salah satu dari mereka bisa saja mundur. Namun, saat tanda pertama ketidaksetujuan muncul, pendeta pedang Daois itu telah menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Taois Huangzi yang terhormat. Setelah terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi dan melukai guru surgawi dengan parah, pendeta pedang Daois itu kemudian melanjutkan untuk mengalahkan iblis jahat itu sendirian. Pertempuran ini telah menciptakan kehebohan besar di benua Golden Armor. Faktanya, seorang leluhur Daois dari kediaman guru surgawi benua ilahi bumi tengah telah secara pribadi melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer ke benua Golden Armor untuk meminta penjelasan. Pada akhirnya, pertempuran penting lainnya telah terjadi, dengan penguasa surgawi agung dari puncak tunggal secara pribadi melangkah maju untuk bertarung. Ia dan Master Surgawi, yang memiliki tingkat senioritas yang sangat tinggi, telah bertarung sejauh 500 km dari Gunung Stalaktit. Namun, hasil akhirnya tetap menjadi misteri bagi orang luar. Setelah mengunjungi ruang pedang Daois, Chen Ping'an dan Jin Su pergi ke tujuan terakhir mereka hari itu, Pagoda Pedang Penghormatan. Dengan mengikuti perintah ini, mereka dapat mempersingkat waktu perjalanan mereka seminimal mungkin dan tidak berjalan lebih jauh hari ini. Di ruang pedang Daois, dindingnya benar-benar penuh dengan hadiah. Di antara hadiah-hadiah ini, Chen Ping'an telah menemukan 3 nama yang dikenal Cui Chen, Shu Ruo, dan Song Changjing. Nama Cui Chen muncul paling banyak, dengan 6 hadiah yang meminta kepalanya. Selain itu, poster-poster itu berasal dari 4 benua yang berbeda. Dari sini, sangat jelas betapa tidak populernya mantan murid pertama dari cendekiawan Sagi itu di Majestic World. Sedangkan untuk kultivator Mohist Shuruo dan Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung, keduanya memiliki 1 hadiah untuk kepala mereka. Namun, alasan untuk kedua hadiah ini sangat aneh. Poster yang meminta kepala Shuruo adalah seorang wanita yang menandatangani namanya sebagai penguasa purba air hijau danau luar biasa Liu Rouxi. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa benci sekaligus rasa sayang. Sementara itu, orang yang memberikan hadiah untuk Song Changjing telah menandatangani sebagai Han Wanzhan dari benua baju zirah emas. Mungkin orang ini memiliki terlalu banyak uang tetapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya, karena alasannya untuk memberikan hadiah ini adalah karena ia merasa benua harta karun timur yang kecil itu tidak layak memiliki seorang Grandmaster bela diri yang unggul di tingkat akhir. Ketika Chen Ping'an dan Jin Su berbalik untuk pergi, mereka berjalan melewati sekelompok 3 orang di seberang jalan. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mereka lagi. Ini karena wanita itu benar-benar terlalu tinggi. Rambutnya diikat ekor kuda, tubuhnya indah, dan ada pedang tanpa sarung yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu tampak seperti pedang yang baru ditempa dan bersinar di bawah sinar matahari dengan kilau seputih salju saat wanita jangkung itu berjalan maju. Sebenarnya, bukan hanya Chen Ping'an yang melirik wanita ini. Hampir tanpa kecuali, semua orang di jalan itu memperhatikan wanita aneh ini. Seorang pria tampan berjalan di sampingnya, dan wanita jangkung itu sesekali mengangguk sambil terus berbicara pelan. Namun, dia jarang mengatakan apapun. Ada seorang bawahan setengah baya di belakang mereka, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat yang sangat sulit disembunyikan. Mungkin dia adalah seorang seniman bela diri murni di bawah tingkat ke-7 dan belum memiliki tubuh Fajra, jadi dia tidak dapat menyembunyikan auranya yang kuat. Namun, jika dia berada di atas tingkat ke-7 tetapi masih memiliki aura seperti itu, maka itu akan sangat menakutkan. Dari sekian banyak pembudidaya pedang di dunia agung, Zuo Yu dari benua ilahi bumi tengah adalah contoh paling ekstrim dari ini. Bahkan setelah berjalan jauh, Jin Shu masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang untuk melirik wanita jangkung itu. Gadis muda itu tampak enggan melihat wanita jangkung itu menghilang. Meskipun wanita jangkung itu tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak mengenakan pakaian yang indah dan, pada kenyataannya, dia juga bukan wanita cantik yang memukau, Jin Shu masih merasa sangat iri pada wanita ini. Ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Beberapa orang memang unik dalam hal ini. Sekilas pandang pada mereka, dan orang dapat mengingat mereka selama bertahun-tahun. Namun, ada juga beberapa orang yang sepenuhnya bertolak belakang. Tidak peduli berapa tahun seseorang memandang mereka, orang-orang ini tetap tidak akan menemukan tempat di benaknya. Chen Ping'an tidak terlalu memperhatikan hal ini, dan tidak lama kemudian dia menyingkirkan wanita itu dari benaknya. Dia menyesap anggur sedikit sambil mengingat jembatan lengkung batu di kampung halamannya. Tentu saja, memikirkan hal ini akhirnya membuatnya berpikir tentang jembatan emas di langit itu juga. Itu adalah jembatan yang membentang tanpa henti melalui lautan awan.
Wanita jangkung itu tidak pernah mengukur siapapun dengan matanya saat dia berjalan. Dia berjalan sampai ke dinding roh di ruang pedang Tao, di mana dia mendongak dan dengan cepat menelusuri hadiah di dinding. Dia sebagian besar tidak tertarik dan tidak mau melirik lebih jauh. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti pada hadiah yang ditempatkan di sudut paling kiri atas dinding. Matanya berbinar. Dia telah melakukan perjalanan ke selatan menuju Gunung Stalaktit dengan kapal Mirek milik kekaisarannya. Kapal itu telah melakukan perjalanan dari utara benua ilahi bumi tengah dan terbang di atas danau luar biasa, salah satu dari 5 danau terkenal. Kapal itu telah melewati Gunung Tassel, gunung tertinggi di dunia, dan juga telah melakukan perjalanan melalui benua pusaran selatan. Namun, wanita itu telah tinggal di dalam kamarnya sepanjang waktu, membaca buku kuno dari beberapa kekaisaran yang jatuh. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya, tetapi kurangnya aktivitasnya membuatnya ingin melakukan sesuatu sekarang. Setelah melunakkan pedangnya di Gunung Stalaktit, dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan saat kembali ke utara. Dia mengulurkan tangan dan mengambil hadiah dari dinding sebelum berbalik ke pintu depan ruang pedang Tao dan mengumumkan dengan suara acuh tak acuh, "Aku akan menerima hadiah ini." Pria tampan itu mengikuti pandangan wanita jangkung itu saat itu, dan dia menggumamkan sesuatu dengan suara pelan sepanjang waktu. Setelah melihat tatapannya tertuju pada hadiah tertentu itu, dia berdoa dalam hati, "Jangan ambil yang itu, jangan ambil yang itu, kamu bisa ambil apa saja selain yang itu." Namun, doanya tidak didengar, dan wanita jangkung itu telah mengambil hadiah itu. Itu adalah hadiah lama yang telah tertempel di dinding entah berapa tahun yang lalu. Bawahan tingkat Grandmaster di belakang mereka tersenyum lebar. Dia sama sekali tidak terkejut, dan dia telah mengantisipasi hasil ini sejak awal. Ada ekspresi cemberut di wajah pria tampan itu saat dia bertanya, "Pengajar kerajaan, apakah kita benar-benar akan pergi ke kota Kaisar Putih untuk membuat masalah? Kultivator iblis tertinggi di dekat tempat kita hanya beberapa peringkat di bawah penguasa kota-kota Kaisar Putih, bukan? Dia juga salah satu dari 10 kultivator iblis terkuat di Majestic World, jadi mengapa kamu tidak mencarinya? Itu akan menjadi tugas yang cepat dan mudah, dan aku mungkin baru saja selesai menyiapkan sepanci anggur untukmu saat kau kembali. Tentu saja, kultivator iblis ini telah mengasingkan diri karena takut padamu. Berita bahkan telah menyebar tentang keinginannya untuk memindahkan sektenya." Wanita jangkung itu tersenyum dan menyela pria tampan itu, berkata, "Aku hanya bisa meningkatkan basis kultivasiku berkat bantuan besar orang itu. Aku lupa memberitahu Anda, Yang Mulia, tetapi aku sudah membunuhnya." Pria itu tergagap sejenak sebelum berkata dengan kasihan, "Guru Kekaisaran, mengapa Anda tidak membujuknya untuk menyerah? Jika kita mendapatkan penolong yang begitu kuat." Wanita jangkung itu tersenyum lagi, menjawab, "Aku memang mencoba membujuknya. Namun, dia mengajukan satu syarat, dan itu adalah agar aku menjadi gundiknya. Aku memikirkannya sebentar, dan akhirnya aku memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk membunuhnya daripada bertindak sebagai pelayannya dan menyajikan teh." Pria tampan itu mendesah dengan sedih. Namun, dia segera tersadar, dan dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil berseru, "Guru Kekaisaran, katakan yang sebenarnya padaku." Apakah dia mengucapkan kata-kata ini sebelum atau sesudah pertarungan? Wanita jangkung itu merasa sedikit bersalah, dan dia menepuk bahu pria tampan itu sambil tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, Yang Mulia." Saat itu, dia belum menerima permintaan maaf dari kultivator iblis itu karena dia telah berlutut di tanah dan bersujud sambil memohon belas kasihan. Setelah meninggalkan sekte iblis yang dipenuhi mayat di pegunungan, dia telah menunggang kuda yang berlari kencang melalui jalan setapak pegunungan kecil dengan kepala kultivator iblis masih tertancap di ujung tombaknya. Awalnya dia berencana untuk membawanya kembali ke istana untuk ditunjukkan kepada kaisar. Bagaimanapun, dia selalu memikirkan dan membicarakan tentang kultivator iblis yang paling hebat ini, jadi dia akhirnya bisa menunjukkan kepadanya seperti apa rupa kultivator iblis ini. Namun, setelah menyadari bahwa kaisar kemungkinan besar akan menggerutu tentang dirinya yang tidak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dia menjentikan pergelangan tangannya dan membuang kepala itu. Setelah itu, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena itu, dia merasa sedikit bersalah dan meminta maaf kepada kaisar di sampingnya. Bagaimanapun, ini adalah seorang kaisar yang perlu meminta pendapatnya tentang segalanya, apakah itu mendirikan atau menghapuskan permaisurinya, memutuskan seorang putra mahkota, memilih lokasi untuk makamnya, dan sebagainya. Sangat sulit untuk menemukan kaisar seperti itu di Majestic World. Dia perlu menghargai ini. Pria tampan itu menjadi sedikit mati rasa karena kesakitan, dan dia berkata dengan lesu, "Kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk menyampaikan pesan ke ibu kota segera. Aku akan memberitahu mereka untuk membawa baju zirah itu untukmu. Penguasa kota Kaisar Putih terlalu kuat, jadi kamu tidak bisa ceroboh." Namun,
wanita jangkung itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan mata yang bersemangat, "Jika aku terlibat dalam pertempuran hidup mati yang intens dengan penguasa kota dari kota Kaisar Putih, maka mengenakan baju zirah itu atau tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu, Yang Mulia. Aku sudah memohon padamu berkali-kali, tetapi aku akan memohon padamu sekali lagi sekarang," kata pria itu dengan suara serius. "Jangan bertarung sampai mati, dan bertarunglah sampai pemenangnya ditentukan, oke? Setelah pertempuranmu, kau dapat melihat awan berwarna-warni bersama penguasa kota, bermain beberapa permainan go bersamanya, dan berjalan-jalan di tepi sungai." Wanita jangkung itu melirik kaisarnya dan terkekeh, "Yang Mulia, mungkin kau berharap penguasa kota dari kota Kaisar Putih bergabung dengan kekaisaran kita suatu hari nanti?" Pria tampan itu mengangkat ibu jarinya dan tanpa malu berkata, "Seperti yang diharapkan, kau selalu memiliki rencana dan pemahaman yang paling komprehensif. Dalam hidupku, aku hanya akan menikah dengan Marshal Dao dan tidak ada yang lain," kata wanita jangkung itu dengan tenang. Pria tampan itu mendesah dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika wanita jangkung itu mengambil hadiah dari dinding, tidak ada seorang pun dari ruang pedang Tao yang maju untuk menyambutnya dan berinteraksi dengannya. Sementara itu, semua pemurni Qi yang berkerumun di sekitar dinding roh berhamburan seperti burung dan binatang buas yang ketakutan. Daftar peringkat terbaru untuk 10 kultivator teratas disusun oleh benua ilahi bumi tengah, dan para kultivator dalam daftar tersebut semuanya adalah individu dari puncak gunung yang telah muncul di dunia dan menunjukkan kekuatan mereka suatu saat selama 100 tahun terakhir. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari daftar. Daftar sebelumnya seluruhnya terdiri dari pemurni Qi di 5 tingkat atas, misalnya, Master Surgawi dari Gunung Longhu. Namun, sekarang, mereka hanya menempati 9 dari 10 tempat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Majestic World bahwa seorang seniman bela diri murni berhasil masuk ke dalam daftar. Tidak hanya itu, seniman bela diri murni ini adalah Dewi Bela Diri Wanita, dan dia telah menyerbu ke-5 besar dalam sekali jalan. Di posisi keempat tidak lain adalah penguasa kota Kaisar Putih. Wanita jangkung itu berbalik dan berkata kepada bawahan di belakang mereka, "Kalian dapat pergi ke benua botol harta karun timur menggantikanku." Jika orang-orang itu dengan keras kepala menolak untuk menyerahkan sarung pedang itu, biarkan saja. Kalian tidak perlu memaksa mereka melawan keinginan mereka. Bawahan setengah baya itu mengangguk mengerti. Sebelum memasuki pagoda pedang penghormatan, baik Chen Ping'an maupun Jin Shu memiliki pikiran dan rencana masing-masing. Chen Ping'an ingin melihat apakah pedang pria bertopi bambu itu dipajang di pagoda pedang penghormatan. Jika iya, lalu apa namanya? Berapa banyak iblis besar di 5 tingkat atas yang telah dibunuhnya? Sementara itu, Jin Shu ingin memberi penghormatan kepada pedang para wanita abadi pedang itu. Mereka berdua punya rencana sendiri, jadi mereka memutuskan untuk berpisah dan masing-masing menempuh jalannya sendiri. Pagoda penghormatan pedang dibagi menjadi 2 lantai, dengan replika pedang yang dipajang di lantai 2 tidak terbuka untuk pengunjung. Namun, lantai pertama membentang cukup jauh, dan ini karena bagaimana replika pedang itu ditata. Replika pedang itu dipajang di ruangan-ruangan yang dikategorikan berdasarkan milenium, dan setiap ruangan akan memajang replika pedang milik mereka yang telah membunuh iblis besar selama periode 1000 tahun itu. Jadi, setiap ruangan memiliki jumlah pedang yang berbeda. Namun, tidak ada satu ruangan pun yang kosong, dengan satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak atau seberapa banyak pedang yang ada. Chen Ping'an berjalan melewati ruangan-ruangan dan melihat pedang-pedang itu, mengingat semua nama kuno mereka. Pada akhirnya, ia sampai pada suatu kesimpulan. Lantai kedua kemungkinan besar memiliki pajangan rahasia gulungan gambar dan replika pedang milik mereka yang telah mengukir karakter di tembok besar pedang Qi. Pajangan di pagoda penghormatan pedang disusun dengan sangat baik, dengan setiap replika pedang diletakkan pada dudukan pedang yang unik. Tidak hanya itu, tetapi ada juga gulungan gambar pedang abadi yang tergantung di belakangnya, masing-masing berukuran setengah orang tingginya. Ini adalah potret pemiliknya yang tampak seperti nyata. Kenyataannya, tidak sepenuhnya akurat untuk menyebut gulungan gambar ini. Ini karena gulungan-gulungan itu terbentuk dari kabut putih yang memberikan tingkat detail yang luar biasa. Seolah-olah pedang abadi itu masih hidup. Meskipun ada lebih banyak replika pedang dari pendekar pedang pria, Chen Ping'an masih melihat-lihat pajangan lebih cepat daripada Jin Shu. Namun, mereka secara kebetulan bertemu di ruangan terakhir. Dalam kebetulan yang lebih besar, mereka berdiri bersebelahan pada saat yang hampir bersamaan. Yang satu melihat pedang pendekar pedang pria, Dogo Cherry, dan ekspresinya sedikit berubah. Yang lain menatap pedang pendekar pedang wanita, Restful Bambo Grove, dan tatapan rumit muncul di matanya. Yang terpenting, baik pendekar pedang pria maupun pendekar pedang wanita tidak memiliki gulungan gambar. Seseorang tiba-tiba mendorong Chen Ping'an ke samping, sambil mengumpat keras. Meskipun Chen Ping'an tidak mengerti dari benua mana dialek resmi orang ini berasal, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini sangat marah.
Orang itu meludahi tempat pedang dan replika pedang, dan dia jelas kesal pada Chen Ping'an juga, terutama karena anak laki-laki itu berdiri di sana tanpa bergerak. Dia terus mengoceh dalam bahasa yang sama sekali tidak dipahami Chen Ping'an. Setelah beberapa saat, orang itu juga tampaknya menyadari bahwa anak laki-laki muda dengan kotak pedang itu tidak dapat memahaminya. Dia mendengus dan pergi dengan marah. "Ayo pergi," kata Jin Shu sambil mendesah. "Chen Ping'an, kamu belum pergi?" Jin Shu bertanya dengan ekspresi bingung. "Kamu bisa kembali ke penginapan. Aku ingin melihat-lihat pagoda pedang penghormatan lagi." "Tempat ini buka sepanjang hari," jawab Chen Ping'an. "Apakah kamu ingat jalan pulang?" tanya Jin Shu. Chen Ping'an tidak mendongak, dan dia menjawab sambil mengangguk. "Ya, aku ingat." Jin Shu merasa ini agak aneh, tetapi dia mengabaikannya begitu saja karena anak laki-laki yang selalu membawa kotak pedang di punggungnya tidak mau pergi karena dia terlalu bersemangat dan tertarik pada para dewa pedang dari dunia itu. Dia keluar dari ruangan, dan saat dia berjalan melewati ruangan sebelumnya, seolah-olah waktu mengalir terbalik selama ribuan tahun. Ada banyak pengunjung dari negara dan benua lain di pagoda pedang penghormatan, dan kebanyakan dari mereka bersikap sopan dan hormat saat mereka mengagumi replika pedang. Meskipun anak laki-laki dengan kotak pedang tetap berdiri di depan Dogwood Cherry sepanjang waktu, kebanyakan orang tidak mengeluh atau mengatakan apapun. Namun, ada juga orang-orang yang memiliki temperamen yang sangat buruk seperti orang sebelumnya. Menghadapi Dogwood Cherry dan Restful Bamboo Grove, dua pedang yang telah membunuh 11 iblis besar di 5 tingkat atas sebelumnya, orang-orang ini mencibir dengan jijik atau berbicara dengan nada mengejek. Bahkan, beberapa dari mereka langsung meludahi tempat penjualan pedang atau pedang replika. Chen Ping'an tidak mengerti apa yang mereka katakan. Namun, dia bisa merasakan kemarahan, ejekan, ketidakpedulian, ejekan, kegembiraan, dan sebagainya dari mereka. Chen Ping'an tidak menyukai perasaan seperti ini. Itu mengingatkannya pada pengalamannya di Pulau Osmanthus saat itu. Seolah-olah hanya permusuhan yang tersisa di dunia. Suatu ketika, Chen Ping'an ditabrak oleh seorang pria jangkung dan kekar. Pria itu melangkah maju dan hendak menghancurkan tempat pedang itu dengan satu pukulan. Namun, seorang biarawati tahu setengah baya dengan topi ekor ikan tiba-tiba muncul di depannya, memperingatkan sambil tersenyum, merusak koleksi pagoda pedang penghormatan sangat dilarang. Pelanggar akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pria kekar itu mendengus dan menarik tinjunya, bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku meludahinya? Apakah itu melanggar aturan gunung stalaktit?" Biarawati Tao itu tersenyum dan tetap diam. Pria kekar itu mengerti tanggapan tersiratnya, dan dia meludahkan seteguk dahak kental ke tempat pedang sebelum berbalik untuk pergi. Beberapa orang di dekatnya bertepuk tangan dan bersorak, dan ini membuat pria kekar itu merasakan rasa kepahlawanan yang semakin meningkat. Dia merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang memuaskan semua orang. Chen Ping'an masih tidak dapat memahami kata-kata mereka. Dia berjalan diam-diam ke sudut ruangan, berjongkok dan minum anggur. Hanya ketika hanya ada sedikit tamu di ruangan itu, dia akan segera berdiri dan berjalan untuk membersihkan ludah di pohon Dogwood Cherry dan Restful Bamboo Grove, serta tempat menaruh pedang mereka. Setelah membersihkannya, dia akan kembali ke sudut ruangan untuk minum. Setelah beberapa saat, beberapa orang mengira anak laki-laki muda dengan kotak pedang itu adalah seorang pesuruh di pagoda pedang penghormatan. Dia tampaknya bertanggung jawab untuk menjaga ruangan ini dan mencegah pedang replika dari dua pendosa tembok besar pedang Qi dihancurkan. Chen Ping'an tinggal di ruangan pagoda pedang penghormatan ini sampai malam. Semakin sedikit pengunjung, jadi dia juga semakin jarang berdiri. Larut malam, sudah 1 jam penuh sejak pengunjung terakhir datang ke ruangan itu. Baru saat itulah Chen Ping'an meninggalkan pagoda pedang penghormatan. Dia duduk di tangga luar dan memegang labu pemeliharaan pedang di tangannya. Namun, dia tidak minum lagi, dan bibirnya mengerucut erat. Chen Ping'an duduk di anak tangga dan memeluk lututnya. Di dalam kotak pedang di punggungnya terdapat Subduing Demons dan Eliminating Fiends, 2 pedang yang telah diberinya nama. Di dalam Sword Nurturing Gourd miliknya terdapat 2 pedang terbang lagi, pertama dan ke-15. Ada juga sepasang sandal jerami di kakinya. Chen Ping'an duduk dengan punggung menghadap ke Sword Reference Pagoda, di dalamnya terdapat Dogwood Cherry dan Restful Bamboo Grove yang masih berdiri berdampingan di ruang pamer paling dalam. Chen Ping'an duduk di anak tangga dan menatap kosong ke angkasa untuk waktu yang lama, matanya sama sekali tidak berekspresi. Namun, dia tiba-tiba tersadar dan menemukan seorang gadis muda berdiri tidak jauh di depannya. Gadis muda itu mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata langsung, "Chen Ping'an, mengapa surat yang dikirim ke rumahku ditulis oleh Ruan Xiu dan bukan kamu? Apa yang terjadi denganmu?" Chen Ping'an seperti tersambar petir, dan jawabannya sama sekali tidak berhubungan dengan pertanyaan itu. Lama tidak bertemu, Ning Yao. Ning Yao menghela napas saat melihat ekspresi konyol Chen Ping'an. Dia merasa sedikit jengkel, dan dia duduk di sampingnya sebelum mendengus. "Lama tidak bertemu? Sudah berapa lama?" Chen Ping'an berpikir sejenak, dan dia menggaruk kepalanya.
Entah mengapa, dia merasa sudah sangat lama. Dia telah berjalan ratusan hingga ribuan kilometer. Dia telah melemparkan lebih dari 1 juta pukulan. Ning Yao menatap anak laki-laki muda yang sedang duduk tegak, dan dia melirik kotak pedang di punggungnya. Dia tiba-tiba terkekeh dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Chen Ping'an, kamu adalah..." Namun, Ning Yao tercengang saat mengetahui bahwa si bodoh muda, yang selalu tidak takut akan apapun, berkeringat deras karena ketakutan bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya.